Ya, ini ruang diskusi open, ya. Open aja bang. Buka aja kameranya. Udah hidupin. Kenapa? Nah, oke. Yesus itu terang dunia bang. Yesus terang dunia. Jadi aman kok. Terang kok. Bukan. Saya mati lampu. Ini dia. Nggak apa. Silakan. Gini kan. Oke. Tunjukkan muka aja bang. Tunjukkan muka. Oke. Ini. Nggak apa kok. Lanjut Mbak Natalia, lanjut. Tentang Oten Antikristus. Iya Pak RN. Ya, saya bukan menanya ya. Saya mau berdiskusi saja dengan kalian. Iya. Benar. Karena kalau tanya jawab itu nanti berdebat, nanti jatuhnya debat kusir. Karena sorry, masalah agama antara Islam dan Kristen itu suka ini bukan ceramah lagi. Diskusi temanya, itu sudah pasti ada perdebatan ya. Itu sudah ada bantah-bantahan di dalam diskusi itu adalah hal yang lumrah. Bos, jangan bertiga dong. Tapi saya kan lagi Anda jangan ceramah di sini kalau diskusi udah mulai dengan Mbak Iriani ya. Jangan bilang nggak ada perdebatan. Diskusi itu sudah pasti ada perdebatan. Silakan. Ya, langsung aja Pak RN. Mengenai Oten Antikristus. Teman-teman saya juga Kristen masih bingung Oten Antikristus. Kalau sementara saya pengikut Kristus, gimana dong? Sebentar. Cek. Pak RN ini sebentar. Sekalian disapa dulu aja Bang Greg, Pak Julio Gomez. Oke, siap. Belum, masih helikopter dia baling-baling. Masih baling-baling. Oke, Bang Ren ya, langsung saja nanti sama Mbak Natalia. Oke, Bang Julio, halo. Bang Julio biarkan aja dulu dia Bang, udah biasa naik lah dia. Oke, dia tinggal nunggu saadatnya itu. Iya. Silakan di open cam juga. Silakan Bang Ren, Mbak Natalia lanjut. Oten Antikristus, saya pengikut Kristus, gimana dong? Iya, ini menurut Pak RN, Tuhan Pak RN ini siapa? Tuhan saya ya Tuhan Allah. Oh, bukan Yesus ya? Iya, Tuhan Allah. Yesus. Tapi bukan Kristus Yesus. itu adalah ya Allah sendiri. Oh, Yesus itu Bapa. Iya. Berarti Yesus itu Tuhan ya? Bapak, Tuhan, Allah, Tuhan dia. dan Roh Kudus. Dia Tuhan. Iya, bagi saya Tuhan. Oh, berarti Bapak antikristus, nggak menganggap dia manusia. Ya tidak manusia. Nah, jadi Dia itu manusia. antikristus. Dia manusia. Dia manusia sebagai perwujudan dari dia. Tetapi dia diangkat ke surga. Setelah meninggal, hidup kembali, dia diangkat ke surga. Pak, Ya. dia bukan manusia kan? Dia Tuhan kan? Dia Tuhan. Bukan manusia kan? Gimana sih? Iya, dia Tuhan kan? Gimana sih? Iya, dia Tuhan Bagi kan? saya dia adalah Tuhan yang perwujudan dari manusia. Berarti Tuhan Bapak manusia, berarti Bapak nyembah manusia. Jadi itu antikristus gitu. Iya, kalau yang tidak mengakui Yesus datang manusia, dia antikristus. Yang mengakui Yesus Tuhan itu kan Kristen. 666 dong ya. Iya, Kalau 2 Yohanes 1:7 Pak. Iya. Yang tidak mengakui Yesus itu manusia itu adalah antikristus, itu penyesat. Penyesat. Iya, penyesat Pak. Iya. Yang tidak mengakui Kristus sebagai manusia itu adalah antikristus, begitu ya? Iya. Oh, di mana? Di 2 Yohanes 1:7. Ayat 7. Bunyinya? Iya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Oh, begitu. Iya. Jadi antikristus Pak RN, diskusinya cepat ini Bang Greg. Langsung selesai. Iya katanya. Antikristus dia. Yang ngajarin Bapak untuk nyembah Yesus itu siapa sih? Ngajarin Yesus itu Tuhan? Iya. Itu pengajaran saya dari kecil. Pengajaran dari kecil, berarti pengajaran saya dari kecil.
mama saya Kristen, bapak saya Kristen, ya saya Kristen. Sama dengan Anda, kalau mama Anda dengan bapak Anda itu Islam, Anda masuk Islam. Oh, Anda Islam. enggak. Papa mama saya sampai sekarang masih Kristen. Sama, Papa mama saya, beda. iya, saya sama Bang Greg sama loh. Orang tua kami masih Kristen. Oke, Saya saya lahir dari salah. keluarga Kristen. Oke, saya salah. Anda dari keluarga Kristen. Benar. Oke. Dari keluarga Maaf. antikristus karena mereka menganggap Yesus itu bukan manusia. Oke. Tapi alhamdulillah sekarang saya bukan antikristus lagi karena saya mengakui Yesus manusia, dia bukan Tuhan. Gitu Pak RN. Makanya Yesus itu sendiri kan mengajarkan di Markus 12 ayat yang ke-29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di situ aja Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu termasuk Yesus yang berbicara. Di saat Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Yesus punya Tuhan. Dan di situ Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Esa itu satu dan dia bertuhan. Jadi masa sih Tuhan punya Tuhan gitu loh. Dan sedangkan yang diajar pun jelas Esa gitu, bukan Tritunggal. Esa itu tunggal loh Pak, pakai tri loh Pak. Tritunggal. Kalau Kristen kan mengajarkan Tritunggal. Iya. Nah, tapi Yesus mengatakan Esa. Esa itu tunggal, nggak pakai tri Bapak. Betul. Itu kamu benar kalau sesuai dengan ayatnya. Tetapi bahasa Tritunggal itu tidak satu ayat saja seperti yang kata kamu. Esa hanya satu ayat. Terus di mana yang menjelaskan Tuhan itu tiga, apalagi Yesus termasuk Tuhan itu sendiri di mana? Yesus tidak pernah menyebutkan dia sebagai Tuhan di Alkitab. Oke. Tidak ada perkataan Yesus, akulah Tuhanmu di Alkitab, nggak ada. Itu saya mengakuin. Dan itu sudah saya baca. Tetapi bukan gambarannya. Sorry, saya sedang sakit ya. Saya sedang sakit, saya jadi ngomongnya agak terbata-bata ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Pelan-pelan aja Pak. Iya. Jadi gambaran tentang Yesus Tuhan itu tidak ada di Alkitab dan tidak disebutkan namanya. Dia Tuhan, akulah Tuhanmu, tidak. Tetapi sebagai umat Kristiani atau pengikut Kristus, sebagai umat Kristiani di doa apa? Doa Bapa kami. Bukan doa Bapa kami, bukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Iya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalian yang Iya. bumi, Iya. dan kepada Yesus Kristus. Iya. Terus kenapa? Iya, itu sudah ada. Nah, pengakuan iman rasuli yang Bapak diajarkan dari gereja itu tertulis di mana? Bahkan di pengakuan iman rasuli di situ, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa ini berarti kan cuma satu kan, Bapa kan? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, ya kan? Iya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Iya. Nah, di saat pengakuan iman rasuli mengaku Yesus itu anaknya yang tunggal, ya kan? Sesuai di Yohanes 3:16 ya. Iya. Anaknya yang tunggal. Oke. Iya. Tapi di situ kenapa diajarkan dia jadinya Tuhan kita? Katanya dia cuma anak. Kenapa anak tunggal Tuhan kok jadi Tuhan Kan juga? sudah. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan anaknya. Jadi percaya itu duluan. Oke, baik. Kalau Bapak percaya kepada anaknya yang tunggal, yaitu siapa? Yesus kan? Bapak percaya kepada Yesus? Iya. Apa yang Yesus ajarkan tentang ketuhanan? Apakah Yesus pernah mengajarkan aku adalah Tuhan? Tadi Bapak sudah bernarasi ya, Bapak mengakui. Yesus tidak pernah mengakui dia Tuhan. Lalu Bapak mempercayai baik. Lalu Bapak mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu dari narasi siapa? Narasi bapak-bapak gereja, bapak pendeta, guru sekolah minggu, atau dari Yesus? Dari pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman rasuli dengan pengakuan Yesus mana yang lebih tertinggi? Kenapa? Pengakuan Yesus dengan pengakuan iman rasuli lebih tinggi mana derajatnya? Ya, pengakuan Yesus dong. Nah, kalau lebih tinggi pengakuan Yesus,
Di saat Yesus mengatakan Yohanes 17:3, Yesus itu adalah utusan dan orang-orang itu harus mengenal ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Lalu di mana pengakuan Yesus yang melebih-lebihkan itu semua gitu loh? Sedangkan pengakuan Yesus aja mentok di utusan loh. Yesus nggak pernah ngaku dia Tuhan. Katanya paling tinggi pengakuan Yesus. Kenapa nggak ikutin pengakuan Yesus? Yesus itu utusan Tuhan. Itu kan kalian bilang. Bukan itu, saya yang bilang. Ya oke. Yesus sendiri Alkitab yang bilang. Itu Alkitab yang bilang, ya. Yesus adalah utusan Tuhan. Alkitab yang bilang, tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Di mana ketuhanannya Yesus? Kalau di Alkitab itu tidak ada, dia udah saya bilang tadi. Iya. Tidak ada. Kalau di Bible tidak ada. Penjelasan dia, penjelasan tentang Tuhan Yesus, tentang dia bahwa akulah Tuhan tidak ada di Bible. Itu sudah saya kemukakan. Iya. Kalau di Bible Bapak, pedoman hidup Bapak itu memang tidak ada pengakuan Yesus sebagai Tuhan, bahkan menjelaskan Yesus itu Tuhan tidak ada di dalam Bible. Ya. Ini berarti pengajaran Bapak itu pengajaran dari, mohon maaf Pak, dari manusia, kan bisa dibilang seperti itu. Mungkin Pak Julio mau ngomong tuh. Silakan, mungkin Pak Julio mau ngomong. Ada kok, ada Yesus akulah Tuhan atas dan malaikat sendirinya bahwa hari lahir bagimu Kristus. Aduh, Pak Julio suaranya putus-putus. Pak Julio suaranya putus-putus. Pak Julio suaranya putus-putus. Sama Yesus bahwa aku hari. Udah putus-putus Bang Julio, perbaiki. Ini ada kok penghalaman. Putus-putus Bang Julio jaringannya, perbaiki dulu. Nanti bentar lagi itu open cam. Oke, lanjut Mbak Natali. Iya, ini putus-putus loh. Pak RN aja dulu. Iya, kampungnya Bang Greg ini. Iya. Ini kampungnya Bang Greg. Saya kan anak mantu. Ini Pak Julio, aduh Pak Julio. Putus Pak Julio. Putus. Putus, bentar dulu Bang Julio, lanjut. Internetnya. Lihat tuh. Internetnya merah-merah loh. Iya. Ini internet di kampungnya Bang Greg. Udah di mute dulu aja Pak Julio. Di kampungnya Pak Bang Julio Greg izin. beginilah. Loh, bukan Pak Julio itu yang internetnya ngaco. Di mute dulu. Aduh, coba dilihat layarnya itu Pak Julio dari tadi merah-merah. Ini kampungnya Bang Greg ini aduh Pak, kampungnya Bang. Iya, mute dulu, bilang mute dulu. Gini, saya mau meluruskan bahwa Yesus pernah mengaku, ada kok, Yesus pernah berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Kenapa kamu harus protes itu? Yang kedua, malaikat sendiri mengaku, hari ini telah lahir bagimu. Sebentar dulu, nanti jawab ya. Open cam dulu Bang Julio. Nanti open cam setelah jawab. Oke, lanjut Mbak Natali. Iya Pak Julio, ini Pak Julio harap bersabar ya, sinyalnya Anda juga soalnya kayak gitu dari tadi ya, harus open cam juga, jadi jaringannya harus membutuhkan lebih kuat. Iya Pak RN. Iya. Saya mendengar. Iya Pak RN, mengenai Yesus ya, tadi Pak RN ini memang jujur gitu ya, kita lihat, kita dengar tadi memang nggak ada pengakuan Yesus itu Tuhan, gitu kan. Memang kalau di Bible itu nggak ada, nggak pernah ada kayak begitu. Iya, nggak pernah ada. Tetapi saya yakin. Nah, keyakinan itu timbul dari mana? Ya yakin saja. Jadi Bapak yakin harus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Saya tidak saya mengimanin bahwa Yesus adalah Tuhan saya. Beribadahnya berarti Bapak kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Kepada Yesus kan beribadahnya? Iya. Nah, yaitu dia Pak. Atas Yesus nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Iya, Yesus termasuk di situ kan? Iyalah. Nah itu, salahnya di situ Pak. Kenapa salah? Salahnya di situ. Nih, aku tunjukin data ya Pak ya.
Oke. Aku tunjukin data. Jarul, nggak salah bagi orang Katolik, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu nggak salah. Betul tuh. Nih. Natalia Iriani. Orang Oke, apa? assalamualaikum Kang Dito. Natalia dari Iya. Waalaikumsalam orang apa? warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, noise lagi aku, noise bentar. Aduh. Cek. Aman ya? Oke, ini Pak, di Markus ya, Markus 7. Makanya tadi saya bilang itu ajaran dari manusia, karena Yesus mengatakan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi yang memerintahkan untuk beribadah kepada Yesus ya memang perintah manusia, karena tadi Bapak sendiri mengaku Yesus gak pernah mengaku dirinya Tuhan, Yesus gak pernah menyuruh orang-orang beribadah kepada Yesus. Ya ini perintah manusia, Pak. Jangan percaya Pak RM, itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi ya. Itu hanya Ya. satu ayat, itu tidak pakai perikop. Kalau itu. Yesus berkata kepada Karena orang-orang Yesus- Yahudi memang Yesus pernah begitu. berkata begini, akulah Tuhan atas hari Sabat dan aku dan Bapa adalah satu. Itu visi dan misinya. Visi dan Baik. misi itu. Visi Baik, dan jadi- misinya Tuhan dan anaknya itu sama. Misi dan visinya Jadi yang sama. aku dan Baik. Bapa- Jadi satu yang Iya, dimaksud aku ini dan satu Bapa apa, adalah Bapak? Satu. Iya, satu yang dimaksud ini satu apa, berfirman, Bapak? Aku Tuhan atas hari Sabat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat mengakuinya. Kenapa Pak RN tidak mengakui itu? Pak RN belum baca Alkitab secara keseluruhan, Pak RN. Belum. Saya Pak. mengakui jujur. Jangan Saya salah belum. Pak RN. Iya, Pak. Dan pernah Pilatus ini Gregorius ini Pilatus, Natalis ini Pilatus pernah berkata, kamu guru dan rabi. Iya, katamu itu benar. Aku guru dan rabi. Iya, Aku baik. Tuhan. Pak Julio jangan khotbah Yohanes kebanyakan dulu. 12 ayat 13. Baik, Bapak. Ini Bapak ini memang terjemahan banget, umat terjemahan banget Bapak ini. Saya acungi jempol, Bapak umat terjemahan, Bapak baca terjemahan Bible ya, kelihatannya sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu ya Pak ya. Nah, sebagai umat terjemahan, Anda memang mengenal Yesus itu Tuhan. Karena Anda hanya bisa mengenali Yesus Tuhan itu di terjemahan LAI, Bapak Julio Gomez. Ya Pak ya. Karena kalau Bapak pakai terjemahan King James Version aja, nggak bakal nemu Yesus itu Tuhan. Saya Katolik, Bang. Kakak Natalia saya ini orang Katolik. Iya, Dan saya Katolik mengaku juga. Yesus itu sebagai juru Iya, selamat Katolik itu juga dia pakai dan mengaku LAI Yesus juga. itu sebagai rabi. Iya. Kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan, ya kan? Yohanes 13:13 kan? Kami ini artinya gini, Katolik itu ada tertibnya. Tidak Udah. sembarangan, tidak Iya, saya tahu Katolik tidak sembarangan. Saya tahu Katolik lebih tertib, lebih ribet. Untuk masuk Katolik aja nggak bisa sembarangan. Saya tahu itu bukan agama misionaris lah kalau Katolik ya kan? Saya tahu itu. Nah, tapi permasalahannya di sini kita membicarakan tentang ketuhanan. Kalau Bapakku tadi mengatakan Yesus itu Tuhan atas hari Sabat, ya kalau berdasarkan terjemahan pun akal sehat mengenal, oh kalau hari Sabat aja sih dia Tuhan, Senin sampai Jumat, Minggu juga bukan. Gitu Pak. Tapi kalau terjemahan, tapi original Setidaknya teks. dia pernah mengaku Kak Natalia. Setidaknya Iya, dia pernah tapi setidaknya Anda pelajari juga original teksnya Pak Julio. Karena dia berbicara kepada Bani Israel saat dia diutus itu. Dia mengatakan Tuhan hari Sabat itu sebenarnya bukan Tuhan, Kurios. Begitupun di dalam Yohanes 13:13. Itu pun Kurios. Aku adalah satu. Engkau menyebut dan aku Bapa guru adalah dan satu. juga tuan gitu. Mulai ngawur. Aku dan Bapa adalah satu. Ada Pak Pendetanya Kak Ola. Halo Pak Pendeta Swat. Aku dan Bapa adalah Pagi, satu. masih Gimana, sehat-sehat ya? Gimana Pak Julio? Natalia? Aku dan Bapa adalah satu. Itu Baik. artinya Yesus menegaskan dirinya satu visi dengan Bapaknya. Oke, satu Rem visi. Julio, pakai rem Julio, lampu rem siapkan, jangan nyelonong terus nanti masuk jurang. Rem sedikit, Siap rem. Ustaz Anak Rimba. Siap Ustaz Anak Rimba. Siap. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Mohon berikan saya pengertian. Kalau tadi Anda mengatakan dia visi misi, ya wajar aja sih visi misi antara Tuhan dan juga utusan itu sejalan. Karena kan memang seorang utusan itu kan menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi visi misinya harus sama nih. Nggak boleh Iya, kembali kepada bertabrakan Yohanes 1. gitu.
Nah, tapi Ya, kalau Anda kembali mengatakan kepada Yohanes 1 dan Yohanes 1 ayat 14. ya 13-nya dibaca juga dong. Jangan cuma 14 dong. Itu 13 juga ada loh, orang-orang loh, banyak loh itu, nggak cuma Yesus loh kalau di situ. Ya. Oke, Pak, mengenai apa tadi? Kita bicara apa sih? Tiba-tiba jadi lupa aku, aduh. Astagfirullahaladzim. Bicara apa nih tadi kita? Lupa karena lihat Gomez yang begitu botak dan lupa dia Nathan. Oh, begitu botak. Kayak Paulus juga ini, botak juga dia. Pak Julio, oke ya, Pak Julio. Mengenai Yesus tadi ya, Pak ya. Mengenai Yesus, Bapak kalau lihat di original teks itu kan dia Tuhan, bukan Tuhan. Dan mengenai aku dan Bapak adalah satu. Mohon jelaskan kepada saya, satu yang Pak Julio imani itu maksudnya aku dan Bapak adalah satu seperti apa? Kalau tadi kan satu visi, satu misi. Satu visi, satu Kepadaku misi. telah diberikan, gini, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya kuasa Iya. itu telah diberi. Keputusan Iya, di bumi dan keputusan kuasa. di surga itu adalah keputusan Yesus. Artinya Jadi- selain Yesus jadi- tidak ada yang selamat. Ya, jadi Tuhan Anda itu masih dikasih-kasih ya. Ya, enggak Kan apa-apa. diberikan. Artinya Tuhan Anda Yesus- masih dikasihin Yesus ya. diberi, artinya ada yang memberi. Iya, Yesus diberi. iya ada yang memberi. Yang memberi itu yang lebih kuasa daripada Yesus. Oh iya, tapi kan Kenapa kuasa itu telah kenapa nggak diberi. langsung menyembah yang paling kuasa aja, yang maha kuasa aja langsung disembah? Nah, yang- Kenapa yang masih yang dikasih-kasih berkuasa saja disembah? sudah mengatakan, yang berkuasa saja telah berkatakan bahwa kepadaku telah diberi kuasa dan di bumi dan di surga. Artinya kuasa di surga dan di bumi itu telah diberi. Apain lagi saya harus? Iya, artinya itu saya kan harus lewat. itu kan Akulah diberikan jalan kebenaran kuasa, dan hidup. Pak, Tidak ada- bukan diberikan ketuhanannya kepada dia, Pak. Di mana diberikan ketuhanannya? Oh, nggak apa-apa. Bagi Lagian saya masih Yesus diberi-beri adalah gitu jalan, loh. Kebenaran dan hidup. Iya nggak apa-apa. Saya nggak marahin Bagi Bapak, seorang terserah guru. Bapak, nggak apa-apa. Bapak mau nyembah sendal jepit juga saya nggak apa-apa gitu loh, bukan? Saya nggak mungkin ngelarang Nggak Bapak ada Yesus gitu. suruh nyembah, nggak ada Yesus suruh nyembah sandal jepit. Mungkin Iya, pikiran makanya kata-kata. Yesus pun nggak pernah nyuruh sembah dia gitu loh. Yesus pun nggak pernah Ya, menyuruh nggak dia apa-apa. untuk menyembah dirinya gitu loh. Tapi Di mana coba? setidaknya dia pernah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun Itulah. datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah, Akulah kunci surga. Itulah jalan. itulah kunci surga. Itulah. Di mana? Akulah. Ini siapa yang jalan bicara nih sekarang? kebenaran. Rifan. Oh iya. RN. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada yang sampai ke Tidak ada yang Bapa bisa kalau hidup. tidak melalui aku. Terus dia jalan kan? Jalan kan? Tujuannya Bapak kan? Kok melintir? Melintir di mana loh? Tadi kan bilangnya akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu orang pun. Berarti Iya, tidak termasuk ada. Anda, Tapi dia jalan kan? Dia jalan kan? Kok melintir Tadi di mana? dibilang Dia jalan jalannya kan? aspal lagi. Enggak, saya nggak bilang aspal. Dia jalan kan? Saya nggak nambah-nambahin loh. Dia jalan bukan kan? Nabi Muhammad jalannya, bukan Nabi Muhammad jalannya. Saya nggak ngomong. Kalau Anda nggak beriman ke Nabi Muhammad nggak apa-apa gitu loh. Saya nggak maksa. Kita lagi ngomongin Yesus loh. Kok jadi tantrum? Kok sama juga. baper? Kok Kalau nangis? kamu Gitu tidak loh. beriman pada Yesus. Sebentar, kamu juga Mbak tidak Mbak Natalia. Ini Iya, Julia gimana? Gomez Kamu tidak remnya kok beriman. lepas ini remnya ini. Ya Bang Ustaz. Julio, Bang Ustaz, saya dengar. biasanya kamu ada remnya, ini kok nggak ada remnya ini, ya? Coba, saya lanjutkan aja. Akulah jalan dan kebenaran. Mau jalan, mau kemana? Mau kemana? Coba. Kalau dia jalan itu mau kemana? Surga, Ayatnya jelas Abang, itu. anak. Ayatnya jelas. Bukan Jalannya kepada Bapa. Kepada Bapa. Berarti tujuannya kemana? Ke Bapa. Berarti tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan Iya. itu pun untuk Bani Israel. Dialah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain kecuali Yesus. Itu benar. Oh, iya. Sopan kamu Julio. Nggak pakai lampu kamu. Sopan kamu. Kok kamu hari ini mentang-mentang ada Mbak Natalia bergaya kamu ya? Jangan bergaya kamu. Biasa sopan kamu. Kok ini nggak sopan ini? Dia, RN sama Julio, dengarkan. Tidak ada jalan menuju ke Bapa kecuali melalui Yesus. Benar itu. Ya, Orang Israel. karena dialah pada masa itu diutus hanya untuk Bani Israel, bukan Bani Indonesia. Ya, Nah, itu salah. dan dia Salah adalah paham. jalan, dia bukan tujuan. Anak-anak Tidak rimba akan tidak ada yang paham. mengenal Bapa kecuali melalui Yesus. Dia jalan, dia bukan Tuhan. Ya, Aduh. Sebenarnya Oke, gini, lanjut, Pak anak Natalia. rimba. Saya tanggapi anak rimba. Jadi saya tanggapinya begini. apalagi mau kau tanggapi apa?
Kamu kan Muslim. Kamu tidak paham kitab kami. Paham. Buktinya tadi kamu Jangan bilang kau bilang. Kalau kau bilang saya tidak Nah, paham, kamu ayo bukan kita ahli paham. kita. Mulai dari Ibrani, Yunani, Indonesia. Ayo. Kalau dari kau bilang saya kalimat tidak kamu paham saja, dari kalimat kamu saja. Iya. Apakah Pernyataan seorang kamu. yang tolol 40 tahun belajar Bible masih tidak paham? Seberapa Memang tidak tololkah saya paham. tentang Biblemu? Coba. Tidak paham. Misalnya seperti pernyataanmu bahwa Yesus Coba hanya apa yang untuk tidak orang paham saya? Israel. Coba sebutkan. Mana saya yang tidak paham? Nah, saya Yesus sendiri. Ini ada pernyataan Yesus. pendeta aja lah, pendeta aja. Ya, Pendeta beneran ya, Mbak PT, Natalia? Bang PT Iya. RS Buat. ya. Ngapain Silakan. kalau sama RN sama Julio? Sama pendeta aja lah yang akademik sedikit, akademis. Pendeta mana? Ini Pak Pendeta Suat ini di bawah. Iya. Jadi Menkan saya mau tanggapi anak rimba. Dipanggilnya anak rimba ya. Ya, anak rimba aja Ya. panggil, anak rimba aja. Jadi gini. Jangan, ini Ustadz ini harus dihormati, Pak. Ya dipanggil apa supaya saya Oh, kan Ustadz, ditulis. Anak rimba aja, nggak masalah. Anak rimba aja, nggak anak rimba aja. Bang Ustadz, kita kan saling menghormati. Bang Ustadz Ustadz ya. menerima. Iya. Iya. Ada gelarnya itu. Tapi kalau Ustadz itu kan Ustadz. pengajar. Udah Oke, nggak usah surat, langsung aja langsung biar cepat clear. Langsung. Ya, Oke, jadi Pak seperti Pendeta. yang pernyataan dari anak rimba bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Sebenarnya itu dasar dari ketidakpahaman Alkitab. Dasar ketidakpahaman. Ya udah, jelaskan aja biar saya paham. Ya, Jelaskan dasar aja. ketidakpahamannya bahwa ada bagian-bagian yang di Perjanjian Lama itu disebut dengan misteri. Oke. Artinya tidak pernah Sekarang disebut. langsung aja kita. Di perjanjian lama masih dipakai apa enggak? Itu aja. Perjanjian Lama tetap dipakai. Makanya di Nggak dalam ada yang dibuang, ya? di dalam memahami Alkitab itu ada tiga tipe kebenaran. Nah, ada kebenaran yang sifatnya Enggak, kita diskusi. horizontal. Saya tidak mengharapkan pencerahan di sini. Kita Ya, diskusi saya menjelaskan, ilmiah, karena- edukatif, akademik. Enggak usah diceramahi Ya. saya. Kita Bukan diskusi. ceramahi, Kita adu cuman ayat dengan memberitahu. ayat. Oke, sebentar saya tengahin dulu. Sekarang Ini yang Pak- mau dibicarakan Pak Pendeta. tipe kebenaran apa? Oke, gini Pak Kebenaran Pendeta. horizontal Tolong didengerin dulu atau Pak kebenaran Pendeta. Halo. Oke, Tes satu. silakan. Oke, dengerin dulu. Di sini kita ruang diskusi tanpa dogma, doktrin. Di sini kita data by data. Contoh, Sebentar. Gregoris, doktrin itu apa dulu? iya Doktrin pokoknya di itu sini. hasil dari Kebanyakan dogma. teori, Pak. Salah. Makanya Dogma etimologinya itu dipahami adalah dulu. hasil pemikiran atau ide dari seseorang yang diterapkan menjadi pemahaman satu Pahami organisasi atau agama etimologi kata tertentu. doktrin. Itulah Sebentar. doktrin. Enggak usah Sebentar, kau tanya pahami saya dulu. sebentar. Ayo diskusi. Nah, Nggak etimologi perlu kata saya doktrin pencerahan saja lagi. salah. Doktrin itu dari bahasa Enggak. Latin. Tunjukkan biar kita ambil Bahasa kitab. Inggrisnya Ada doktrin. pertanggungjawaban. Apa dogma, apa doktrin. Bahasa Tunjukkan, Indonesianya. jangan asal ngomong. Bahasa Saya Indonesianya tidak itu mau pengajaran. asal ngomong. Pengajaran. Saya Jadi tidak mau asal bagaimana- ngomong. Dogma itu adalah hasil Ya, pemikiran. Sebentar. Ya, sebentar. Seseorang. Sebentar, Izin, pendeta, sebentar. Sekali lagi. Ya. Di sini kita ruang diskusi, kita data by data. Contoh saya mengatakan, Iya. Oten antikristus, saya punya datanya. Datanya di mana? Di dalam 2 Yohanes 1:7. Mereka yang tidak percaya bahwasanya Yesus datang ke dunia sebagai manusia, mereka adalah penyesat dan antikristus. Penyesat. Seperti itu. Data by data. Anda Ya, pengen maka- bantah saya dengan ketika saya bawa 2 Yohanes 1:7, bantah dengan data. Anda mengatakan, Ya. "Yes, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Nanti dibantah lagi sama teman-teman kami pakai data, bukan asumsi, bukan dogma, bukan doktrin. Kalau keimanan dan keyakinan, silakan Anda di gereja. Khutbah di gereja itu lebih pantas. Di sini kita pakai data by data. Silakan lanjut.
Ya, Ini jadi kan kitab kami. jadi sebentar, Anda sebentar. menuduh. Jadi Sebentar, saya sebentar. jawab dulu. Enggak, kamu Kan kasih soalnya nggak nyambung, kesempatan Pak. saya dulu. Mohon maaf, iya sebentar Pak. Bapak kalau mau menanggapi, tadi kan Bapak nanggapi. Kalau Pak Ustadz ini katanya nggak paham mengenai Yesus itu diutus hanya kepada Bani Israel. Ya udah silakan bantah datanya, karena data yang disampaikan Pak Anak Rimba itu, Pak Ustadz ini sudah jelas tertulis di dalam Matius 15:14. Jadi kalau Bapak nggak suka, Makanya, ya Matius oke, 15. saya bantah dengan data. Iya, Saya bantah jadi dengan data. diskusinya pakai data. Kamu diam ya, saya bantah dengan data. Yohanes pasal 1, ini saya bantah dengan data. Yohanes pasal 1 ayat 11. Baca. Matius 28 Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, milik kepunyaannya itu siapa? Israel. Tetapi semua orang yang menerimanya, berarti dibukakan untuk semua, bukan hanya untuk Israel. Tetapi semua orang yang menerimanya. Dari mana Anda mengatakan bukannya untuk orang Israel? Konteksnya lihat dulu. Jangan ngarang. Matius. Konteks. Jangan ngarang bagaimana? tekstual aja. Nah, Anda harus pakai data. Julio, kalau kau Anda diam berani dulu, membantah Julio. ayat Biar ini, pendeta. Anda harus pakai data. Sekarang Anda minta kontekstual. Anda harus pakai data. Jangan Data Anda saya- ngotot tapi tidak ada data. Ya, datanya itu tadi. Ini Pertama datanya kan ini judul jelas. materi. Ia datang, Siapa yang tidak ia percaya datang kepada Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah penyesat dan antikristus. Sekarang Nah, saya sebentar. tanya, Anda kemana Yesus ini? manusia atau Tuhan? Tidak kemana-mana dulu. Sebentar. Kita kembali ke materi. Tadi kan Anda bilang. Kita kembali ke Nah, materi. Ini mau ngotot-ngototan atau mau dapat Kita data? kembali ke materi. Kita mulai dari awal. Nah, kan akhirnya kamu telan ludah sendiri. Bicara pakai data. Udah biarin Ustaz, biarin Tadi kan jelaskan kamu dulu. Oke, bilang. lanjut. Tadi ayat berapa Oke, tadi? oke, silakan, Pasal silakan, berapa? silakan. Yohanes 1. Di mana jadi Tuhan dia? Yohanes 1 ayat 11-12. Oh, mau bicara yang itu? Mau bicara Baca, tentang baca, Yesus? baca. Oke, saya bantah yang Baca. saya bantah yang 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya bantah dengan 1 Yohanes pasal 4. Baca. Baca yang mana? Yang kau Mau- bawakan itu biar kita Oke. kuliti. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, saya tanya dulu, kamu paham enggak? Milik kepunyaannya itu siapa? Nah, itu yang bicara siapa? Saya langsung aja ke jantungnya. Yang bicara siapa di situ? Iya, ia datang kepada milik Itu cerita kepunyaannya. atau perkataan? Ia datang kepada milik Itu kepunyaannya. cerita atau perkataan? Loh, ini firman Allah bagi kami. Kalau bagi Yang kamu bukan berkata firman di situ Allah, itu siapa? masalahmu. Jangan bilang bagi kami. Yang berkata di situ siapa? Ini firman Allah. Yang berkata di situ siapa? Firman Allah. Ya, datang. Ini firman cerita. Allah. Kamu nggak Itu bisa. cerita. Sekarang kamu mau. Nah, sekarang gini. Itu yang kamu tunggu persoalkan dulu. itu apa sekarang? Tunggu dulu. Itu cerita. Siapa yang bercerita di situ? Oh, ini firman Allah. Dari Ini mana kau diilhamkan mengatakan Allah. firman Allah? Coba ulangi kalimatnya. Ya, ini ilham Allah. Siapa yang mengilhaminya? Ya, Allah sendiri. Dari mana yang kau bilang mengilhaminya. ilham Allah? Dari mana Di kau dalam bilang 2 itu? Timotius 3 ayat 16. Yang bercerita itu ayat cerita, Loh. itu kalimat ada lima Ini kalimat ilham Allah, cerita. ini firman Allah. Bagaimana kamu Itu menolak Alkitab? Ini Alkitabnya ini orang Kristen, begini ini kualitas firman Allah. pendeta Mbak Indriani. Bukan, Kau tahu kamu tidak nggak? paham kitab kami. Astagfirullah. Walaupun Oke, kamu oke, ustaz, oke, kamu sebentar, bodoh. coba, Kamu coba, tidak coba. paham kitab kami. Oke. Coba, Setengah coba. lagi, Jangan setengah ngeyel, lagi, setengah jangan lagi. ngeyel. Enggak, Ya. bukan jangan ngeyel. Jangan Kamu ngeyel, salah jangan ngajar. ngeyel. Coba. Oke, Astagfirullah. sebentar Ustaz, Ada setengahin yang lagi, enggak ini? setengahin lagi. Pak Pendeta, sekali lagi Pak Pendeta. Firman Nggak, yang, ya sebentar saya sampaikan dulu. Firman yang dimaksud Nggak usah itu gini, adalah gini. ya, Kalau dengerin mau nih. berdiskusi, Dengerin nggak dulu usah ya, apa-apa. saya setengahin dulu. Firman silakan. yang dimaksud di sini adalah firman yang diterima Yesus. Selama firman yang bukan dari Yesus, maka itu bukan dari Yesus, bukan dari Tuhan. Nah, itu dengerin. itu iman Dengerin kalian. dulu. Tertulis dalam Yohanes 17:8. Dengar Tidak dulu. bisa. Kalau di Tertulis dalam iman dalam kami, Yohanes seluruh 17:8. kitab itu adalah firman Sebab Allah. segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Iya. Jelas. Artinya selama Yesus masih ada di dunia, Yesus menyampaikan firman sang sumber. Ketika Yesus sudah tidak ada, selesai pewahyuan, selesai. Karena Yesus sudah menyampaikan firman itu, selesai. Itu jelas. Kalian Ketika Islam Yesus yang pergi, bermasalah. maka murid-muridnya Nggak, kalian Islam itu sebentar. bermasalah. Sebentar. Kalian gini, kalian Islam itu berupaya untuk mengklasifikasi
bahwa Alkitab ini ada yang bukan firman Allah, ada yang firman Allah. Nah, itu kalian masalah. Kalau kami Kristen percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, Jangan bawa tanpa kepercayaan diklasifikasi. di sini. Di sini Nah, kan kita kamu Islam. akademik, Nah, kamu berbasis Islam. data. Nah, jangan kamu, nah, jangan gini. Nggak usah bodoh-bodohin orang. Enggak. Kamu kan Bagaimana Islam. kualitas Kamu begini? bicara kitab kami. Nah, pada waktu kamu bicara kitab kami, seluruh kitab kami itu adalah ilham Allah. Kalau kamu klasifikasikan ada ilham Allah, ada bukan ilham Allah, kamu masalah. Nggak ada isinya Gitu. pendeta kayak gini. Semuanya Nah, kamu ini, yang lagi nih. Masa kamu Islam, kamu mengklasifikasikan kitab kami? Oke, Ya, ya, kalau dia firman Allah, apakah ada kesalahan di Bible ini? Ada. Tidak ada. Oke, sekarang walaupun lari dari materi. Kamu mau bahas materi, apa? ayo Mau bahas buka kesalahan kitabmu. Alkitab Saya atau mau tunjukkan apa? ratusan bahkan ribuan saya tunjukkan. Ya, itu Ayo, kamu buka yang salah kitabmu. paham. Kami sudah belajar itu. Astagfirullahaladzim. Iya. Bagaimana kok Kamu salah yang paham salah. kalimatnya Kamu mungkin kok tidak paham jelas. gramatikal bahasa asli, bahasa Pak Ibrani dan Pendeta, Yunani. Pak Pendeta, Oke, sabar. Kamu salah. Anda bisa Pak bahasa Pendeta, sabar. Ibrani. Ham'ata mid beribrid. Anda bisa bahasa Ibrani ya khalid beribrid. Enggak, kamu enggak perlu Hamata so, lid tidak beribrid, perlu lid so. beribrid. Hamata, Nah, sekarang gini, kamu tidak Hamata perlu lid so beribrid. bahwa kamu bisa Kau bilang bahasa saya Ibrani. tidak paham bahasa asli. Ayo, saya ajak kamu ngomong bahasa. Saya tanya dulu kamu Hamata. Kalau Hamata hanya mid ngomong, beribrid. Ya khal. orang Indonesia bisa la ngomong masalah. Indonesia, tapi Uskut. belum tentu paham gramatikal. Sekarang kau Kalau bilang hanya saya tidak ngomong, paham Ibrani. Kamu paham nggak? Begaya Nah, kamu kamu paham di depan gramatikal anak enggak? Enggak, sekarang Paham kamu nggak? paham Ya, khul. gramatikal Ibrani enggak? Atam ya khal lid beribrid. Ya khal. Ya, sekarang gini, kamu paham gramatikal Nenekmu Ibrani enggak? turun kau pendeta apa kau turun kau sekarang begini sekarang begini turun kau Sabar Tuh, dulu, sabar, kami sabar, Islam. sabar, Nggak ada isi sabar, pelan, Kalian, nggak ada. pelan-pelan, kalian tidak sabar, layak pelan-pelan, membahas sabar, kitab sabar, kami. sabar. Nah, sekarang gini, Sabar, kalau orang sabar, Islam sabar. membahas kitab kami, Sebentar Pak maka Pendeta. kamu harus bertanya Dulu Pak kepada Pendeta kami nih yang hostnya paham mau kitab. bicara juga sulit. Pak Pendeta jangan gitulah. Ini Pak hostnya Pendeta punya sabar room. dulu lah, sabar dulu Pak Pendeta, sabar. Ini Nggak usah Ya, takut, bukan Mas. saya Sabar, sangat halo. sabar. Tapi gini, halo. ketika Sabar, kalian sabar. Islam, Nggak usah sini. takut perpuluhannya hilang. Waktu Enggak, bukan masalah itu. Dengar, Sekarang gini, kami belajar sebentar Pak Pendeta, silakan. sebentar. Kami Silakan. belajar Bible tanpa dogma. Ingat, kami belajar Bible tanpa dogma. Ingat itu. bukan masalah dogma. Kamu Silakan jangan kau framing. Kami tunjukkan belajar datanya, Bible dengerin. tanpa dogma. Itu Bayang, framing. Iya, dengerin dulu, dengerin dulu. Enggak, Tak tunjukin cara Nggak memahami perlu Bible. framing. Kamu Sebentar, nggak perlu tak tunjukin framing. cara Kami memahami belajar Bible. tanpa dogma. Seolah-olah Dengerin kamu dulu, paham dengerin Alkitab. dulu. Itu tidak benar. Bagaimana kamu kitab Tak tunjukin, kami tak tunjukin bagaimana ada cara firman memahaminya. Allah, ada Tunjuk bukan firman sebentar. Allah. Sedangkan kamu Islam. Apa hakmu? Tidak boleh begitu. Kalau kita mau Siapa berdiskusi, yang larang berdiskusi. mempelajari Bible? Oke, udah, Apa hak udah melarang siap. saya? Tidak Ini ada, kamu tidak nantang. ada Kang Dito yang lanjut, larang. Kang Dito. Tidak ada Biarkan yang kita larang. akan sama Tapi saya, ketika Mbak kamu Dinda. menjustifikasi, Sekarang saya tanya kamu membuat karena paham klasifikasi Bible. bahwa ini firman Sekarang Allah, saya ini tanya bukan firman kamu, Allah, itu apa masalah. itu artinya yang kamu andalkan? Humeis poneto Begitu. behodidas kalos kai hokarios. Kai kalos Nggak usah legete kamu- emigar. Apa Gini, artinya? nggak usah kamu show. Apa Tidak perlu artinya? show. Sekarang gini, kalau kamu mau berdiskusi, Nah, kamu bilang saya silakan nggak paham, berdiskusi. ternyata kamu pendeta odol-odol. Jangan. Ketika kamu mau Odol-odol berdiskusi, kamu, silakan odol-odol. diskusi, tapi jangan Ya, justifikasi. udah. Coba Udah, kamu bisa. mengatakan Jangan kamu Tuhan. justifikasi. Andalan kamu Yohanes 13:13. Saya baca Ibraninya, saya baca Yunaninya. Yunaninya, perlu. Humeis Kalau mau ponete. berdiskusi, silakan. Humeis ponete mehodidas kalos. Iya, sekarang Ibraninya. Atam li rabbi pi adoni. Kalau kamu mau berdiskusi, berdiskusi dari ngomong mana? aja nggak pakai rem. Nah, Mana segini. lebih tahu kita Bible? Ya, udah Saya Ustaz, daripada udah. kamu. Udah. Ayo. Jadi mau Yesus diskusi Muslim, apa? saya katakan Muslim. Apa katanya Nah, sekarang- di bahasa Ibrani? Oke. Coba kau dengarkan. Oke. Apa kata Yesus Biarin di aja, kitab Ustaz, Ibrani? biarin. Yohanes Kita- Yohanes 14 Kalau kayak gini nggak 27. bakal lanjut ini, nggak akan kita lanjut ini kalau kayak gini terus. Coba sabar dulu, sabar. Oke, lanjut Kang Dito. Iya. Lanjut. Iya, kita nggak boleh membatasi orang lain untuk belajar Bible juga, Pak Pendeta. Harus bangga nih, Bible lagi dipelajari oleh seluruh umat. Itu poinnya, ya kan? Tapi kalau misalnya ada pemahaman kami yang salah, tugas Anda itu meluruskan. Tapi tugas meluruskan di sini ada literatur lain. Misalnya Anda membawa tafsir, boleh nih. Ada tafsiran untuk merujuk kepada ketuhanan, keselamatan maupun kristologi yang benar. Saya rasa itu mudah untuk didiskusikan. Tapi jangan membatasi orang lain selain Kristen membaca Bible dan hanya membaca. Ini yang saya dengarkan tadi.
supaya Oke, nggak saya ribut. tanggapi ya. Saya tanggapi Kang Dito. Ya, silakan. Jadi sebenarnya tidak ada yang melarang untuk mempelajari Alkitab. Tapi menjadi masalah ketika orang belajar, dia bikin klasifikasi langsung. Ini firman Allah, ini bukan firman Allah. Nah, dasar berpikirnya itu apa? Sedangkan kami Kristen percaya bahwa seluruh kitab itu adalah firman Allah. Nah, Oke, kalau dia bisa baik. masuk, kalau kecuali dia bertanya, kenapa alasannya Kristen percaya itu firman Allah? Ya kami jelaskan. Tapi ketika baca tadi Yohanes 1 ayat 11-12, dia pertanyakan, itu apa? Itu siapa yang ngomong? Ya kan bagi kami itu firman Allah. Oke, saya rasa close ya penjelasan dari Pak Pendeta Suat. Seluruh yang tertulis dalam Bible adalah firman Tuhan. Kita sepakati itu. Ya. Karena hanya beberapa sudut pandang dari saudara-saudara Kristen yang lain tidak seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Untuk kali ini dengan Pak Suat menyatakan seluruh yang ada di dalam Bible adalah firman Tuhan. Maka saya tampilkan data ini, Pak. Silakan. Apakah Anda meyakini? Nah sekarang apakah gini, Anda... buka ini Kang Dito supaya kita bisa lihat wajahnya. Oke, ini. Oh, saya mau lihat muka saya, Pak. Sebentar. Ah, gitu dong. Ngobrol mesti lihat wajah. Sebentar. Saya biasa open cam juga. Kok susah ini? Tadi dulu. Saya buka Filter data di hijaunya Matius. dibuang dulu. Buka data. Iya, saya buka data. Silakan buka data. Matius 12 ayat 8, Pak. Di sini tertulis firman ayat 8. Oke. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Apakah Bapak meyakini anak manusia adalah Tuhan, Pak? Silakan. Ya, saya percaya itu. It's mean Bapak menuhankan anak manusia, betul? Iya. Ya udah selesai. Bahwa Pak Suat dan saudara-saudara Kristen menuhankan anak manusia. Saya rasa fair enough ya. Jadi dalam hal keimanan orang Kristen menuhankan manusia. Bukan manusia, istilah anak manusia. Oh, Makanya di salah, dalam Pak, berarti. sebentar. Anak manusia kan Kang manusia. Dito. Itu kan anak manusia itu terminologi. Nah, itu sebuah terminologi, sebuah istilah, sebuah term. Kang Dito, sebentar. Nah, di dalamnya itu ada makna yang terkandung. Jadi siapakah yang dimaksud anak manusia? Nah, ini yang perlu diselidiki. Kalau kita Kang juga Dito, bisa dikatakan manusia ini kan anak manusia, tetapi dalam penggunaan istilah Alkitab, anak manusia yang dimaksud Alkitab dalam konteks yang disajikan ayatnya itu merujuk kepada siapa? Nah, kalau kami percaya, Kang Dito, sebentar Pak Pendeta, makna- boleh saya Kang Ya, Dito? siap. Sebentar Pak Pendeta. Ya, Kang siap. Dito tadi membawakan Tuhan di hari Sabat ya. Kalau krios ini Betul. sebenarnya apa artinya? Krios. Tuhan atau tuan? Iya. Kalau di etimologi secara linguistik, krios itu adalah tuan. Tuan yang Tuan, memiliki kan? pasangan adalah nyonya. Iya. Nah, kalau begitu izinkan saya baca dulu yang Abang bawa ayatnya. Ya. Tode sebeton egeneto de dieton antropon. Ausi antropos diato sabeton kai ego oyos to antropo emi krios tau sebetou. Di situ jelas krios tau sebetou. Tuan di hari Sabat. sebentar. Di terjemahan kok jadi Tuhan. Ini masalahnya. Lanjut Kang Dito. Oke, Ini saya mempertahankan lanjutkan ini begini aja ya. kok. Iya, saya lanjutkan begini, Pak Ustadz Anak Rimba. Kita nggak bisa membatasi bahwa sebenarnya Tuhan tapi diterjemahkan Tuhan itu kesalahan LAI, enggak. Karena keimanan Kristen saudara-saudara kita dan Pak Suat mengatakan dia tadi meyakini bahwa anak manusia itu adalah Tuhan. Kita sudah bertanya untuk memastikan, ternyata muter lagi. Anak manusia itu merujuk kepada siapa? Kalau di Bible jelas kita memahamkan secara kristologi, membahas tentang Kristus yang bisa kepada Yesus, bisa kepada yang diurapi yang lainnya. Pemahaman Tuhan adalah anak manusia yang diyakini oleh orang Kristen harusnya membenarkan apa yang saya kutip tadi dan menjadi suatu keputusan bahwa orang Kristen menuhankan anak manusia.
Yesus Kristus yang adalah anak Maria, manusia. Jadi nggak bisa lagi ini kita mau diskusi kalau ternyata saudara-saudara Kristen sudah jujur yang tertulis karena anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Anak manusia ini Tuhan. Kita akan mengambil suatu statement point, Tuhannya saudara-saudara Kristen adalah anak manusia. Yang menjadi sekarang diskusi kita supaya meningkat. Hari Sabat itu hari apa? Kalau versi Yahudi itu Sabtu, versi Kristen itu Minggu, apakah Yesus ini hanya bergelar Tuhan satu hari saja? Itu Pak. Dari yang tertulis ini, anak manusia adalah Tuhan hari Sabat. Kalau Sabat artinya Sabtu, berarti anak manusia ini hanya menjadi Tuhan satu hari. Silakan mungkin dijelaskan. Baik, jadi itu sebabnya saya bilang Alkitab ini tidak bisa dilihat hanya dari satu ayat, tapi dari satu ayat itu akan menjabarkan keseluruhan bagian Alkitab. Hari Sabat, mengapa pernyataan di dalam Matius 12 ayat 8? Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, dalam Keluaran pasal 20 ayat 5, salah satu dari isi hukum Taurat itu orang Israel itu diminta menguduskan dan menghormati hari Sabat. Bahkan dalam hukum sipil bangsa Israel pada masa Perjanjian Lama, barang siapa yang melakukan aktivitas pada hari Sabat itu harus dihukum mati. Dalam Keluaran 35 ayat 2 dan 3 itu harus dihukum mati. Jadi orang Israel itu sangat menghormati hari Sabat. Nah, bukti dia menghormati Allah, dia harus menghormati hari Sabat. Nah, itu dalam konteks orang Israel. Ya, nah, makanya ketika Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, artinya Yesus menempatkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah. Nah, sebagai Allah. Hari Sabat itu hari apa? Ya, hari Sabat itu hari apa? Ya, hari Sabat itu dalam penghitungan orang Yahudi itu dimulai Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Orang Yahudi. Nah, jadi kalau kita melihat konteks Alkitab, ya, kita konteks Alkitab, karena Alkitab di dalam pencatatan Alkitab, kalau ditanya hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat itu mulai dari Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore. Nah, apakah Yesus hanya Tuhan untuk satu hari? Tidak. Tidak. Karena konteks itu ingin menekankan, Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah dan Tuhan. Allah dan Tuhan. Nah, karena pada masa Perjanjian Lama, orang yang menghormati Allah, dia harus menghormati hari Sabat. Karena itu ibadah simbolik. Oke, sebentar Pak. Biar kita nggak dianggap sebagai asumsi liar. Tunjukkan datanya di mana, dalam tafsir apa atau apa, biar jelas Pak. Biar nggak ngarang-ngarang bebas loh gitu Pak. Kalau cuma ngarang bebas, saya pun bisa. Coba referensi dari mana? Nggak, referensi dari mana yang Bapak ambil? Keluaran 2. Pakai data dong. Oke, saya bacakan. Keluaran 20 ayat 5. Satu-satu. Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah atau beribadah. Ya, sebentar. Oke. Bukan ayat 5. Keluaran 20 ayat 8 dan 9. Ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, ayat 10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan
atau hewanmu atau orang asing yang ditempatkan kediaman. Nah, ini Oke, datanya. boleh langsung saya kritisi host berdasarkan Keluaran 20 nomor 5. Ya, Sebenarnya lebih komplitnya tentang hari-hari penciptaan itu kan di Kejadian 1 dari nomor 5 sampai nomor 13 bahkan sampai 16. Itu hari-hari tentang hari penciptaan oleh Tuhan Elohim. Tapi di sini yang dikatakan adalah anak manusia, Bapak, bukan Elohim. Anda juga tadi mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Tetapi iblis dan juga di Bible banyak mengatakan Yesus anak Allah. Ada anak manusia, ada anak Allah. Anda mengatakan Yesus Allah. Jadi kritisi yang bisa saya bangun untuk narasi kembali kepada Pak Pendeta Saud, Yesus ini anak manusia, anak Allah, atau Allah itu sendiri, Pak? Coba jelaskan secara gamblang, rasionalis, dengan bukti empiris, Pak, kalau ada. Silakan. Ya, jadi Yesus itu dia adalah Immanuel, Allah dan manusia. Nah, Matius ini kan pakai data. Matius pasal 1 ya ayat 21 sampai 23. Ini mengenai siapa Yesus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebenarnya Immanuel itu kalau dalam Ibrani lebih tepat diterjemahkan Allah bersama kita. Jadi kehadiran Itu fisik. di mana? Ayat berapa itu? Surat apa itu, Pak Pendeta? Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Itu nubuatan atau sudah terjadi? Ya, dibiarin Ini dulu aja, pengenapan. Bang Anak Rimba, biar dilanjutkan dulu. Buat teman-teman yang di bawah, siapkan oke. bodrek sama panadol ya, atau paramen boleh seperti Oti Dinda Natali kayak pegang-pegang kepala. Oke. Jangan lupa posting ulang, Silakan, teman-teman. Gregetan aku Share dengernya. ulang. Nggak sat Ya. Pak Pendeta. Tap-tap Memang layar ya. kalau Oke, membaca Assalamualaikum Alkitab Bang ini- Mahadewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Pendeta, lanjut. Harus penuhi Roh Kudus, Pak. Benar nggak, Pak? Harus dipenuhi Roh Itu Kudus. betul itu. Harus ada Roh Kudus. Kalau enggak ada ya jadi pusing, harus butuh bodrek. Betul. Bahkan Roh Kudusnya juga pusing, Pak. Kalau suruh baca Bible, Pak. Enggak ada. Itu kecuali Iya, buat versi saudara-saudaraku, agama lain. izin Kalau sebentar, agama Bang lain Greg. ya mungkin. Kalau di Izin Alkitab sebentar. enggak. Izin sebentar, Bang Greg izin. Buat teman-teman yang di TikTok maupun di channel YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah ya, jangan lupa kita keasikan nonton, jangan sampai ketidurannya dengar pencerahan dari Pak Pendeta ini. Astagfirullahaladzim. Ya, sediakan kopi-kopinya ya yang di YouTube, minum kopi kalau bodrek kalau diperlukan ya. Saya Jangan lupa lama-lama udah lagi. subscribe ya, jangan lupa Mungkin udah saya subscribe hanya 15 ya, menit teman-teman lagi. ya. Oh nggak Saya apa-apa, nggak 15 apa-apa. menit lagi. Nggak apa-apa. Ah, Lama-lama juga nggak apa-apa kok Pak. lama-lama. Tapi disertain data yang banyak juga Pak ya. Kita seneng kok dapat pencerahan, apalagi kalau ada datanya. Seneng kita dapat pelajaran dari Pak Pendeta. Lanjutkan Ya, gitu. ambil datanya, habis itu ngulek lagi pakai datanya kan. Ya lanjut. Itu kan tujuannya. Oke, jadi Ya, silakan Pak, lanjut. nah, ini jadi saya terpotong sama anak Rimba tadi ya. Jadi Yesus itu adalah Immanuel. Ya, jadi Matius 1 ayat 21 sampai 23 itu jelas. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Nah, dinamakan Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya genaplah. Nah, tadi kan anak Rimba tanya, ini nubuat atau penggenapan? Nah, ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi.
Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah bersama kita. Jadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Nah, seperti tuduhan di tema ini bahwa Oten antikristus, karena dia hanya mengambil satu sisi saja, sisi kemanusiaan, tapi tidak melihat sisi keilahian. Jangan justice, Pak. Jangan menjudge. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 itu membuktikan bahwa dia harus dipahami dalam dua sisi. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 tadi kan bahwa 2 Yohanes 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Nah, saya bukakan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Nah, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah ayat 3. Nah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Oke, lanjutkan di nomor 12-nya, Pak. Saya langsung ini aja ya, saya clearkan. 1 Yohanes pasal 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, betul nggak? Betul. Lalu yang Bapak maksud tadi itu Allah yang kelihatan ini, yang anaknya yang dilahirkan namanya Immanuel bla bla bla, dia kelihatan nggak, Pak? Ya, dia kelihatan. Tidak seorang pun melihat Allah, tapi anak tunggalnya. Berarti itu anak tunggalnya bukan Allah itu sendiri, betul? Jadi dia ini anak manusia, anak Allah, atau Allah itu sendiri, Pak? Dia Allah. Kalau dia Allah, Yesus, kenapa dia terlihat, Pak? Ya, dia menyatakan di dalam Yohanes 1, Yohanes pasal 1 ayat 18. Ya, dikatakan di sana tadi 1 Yohanes pasal 4 nomor 12, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, Pak. Kenapa dia lahir kemudian dikatakan itu adalah Allah? Nah, yang Yohanes 1 ayat 18. Oke, Yohanes 1 ayat 18 menjawab pertanyaan saudara. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Berarti yang anak tunggal itu Allah atau bukan Allah? Allah. Allah kan dikatakan tidak terlihat, Pak. Hah? Nah, kan yang dikatakan Allah, di nomor 12 kan Allah itu tidak terlihat, Pak. Makanya Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Yang kelihatan kemanusiaan, keilahiannya tidak nampak. Menurut Yesus, Pak, Bapak yang mengutus aku, rupanya tidak bisa kamu lihat, suaranya tidak bisa kamu dengar. Bapak itu Allah atau bukan? Allah. Oke, apakah Yesus Bapak itu sendiri, Pak? Yesus beda dengan Bapa. Lalu Yesus ini Allah yang kemana, Pak? Hakikatnya atau pribadinya Bapak? Yesus adalah pribadi anak, Bapa adalah pribadi Bapa. Oke. Yang Bapak itu, yang Allah itu Bapak atau Yesus, Pak? Dua-duanya Allah. Oke, kita baca 1 Korintus pasal 8 nomor 6, Pak. Ya, 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Nomor 6. Namun bagi kita hanya ada 2 Allah gitu ya. Namun bagi kita hanya ada 2 Allah atau 1 Allah, Pak? Ya, 1 Allah dalam 2 pribadi. 1 Allah yaitu 1 Allah yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di situ tulisannya Bapak atau ada kayak gitu, Pak Pendeta ini. Yang mau dipahami itu jemaat apa? Aja hafal. Saya levelnya jemaat aja hafal. Pak Pendeta ini. Jangan gitu dong. Ada aja Pak Pendeta. Itu jelas. Ya, namun bagi kita hanya ada 1 Allah. Udah, selamat datang di kebenaran, Bapak. Pak Daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia, dan kita hidup dan 1 Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan. Dan jadi Allah 1 Allah atau 2 Allah atau 1 Allah, Pak? Udah boleh tertawa belum, Mbak Natalia? Ketawa aja Pak Ustaz. Dari tadi. Makanya di dalam Ini Abang Dewa udah boleh tertawa ya. Silakan tertawa. Karena bagi kami memang kalian memang akan menertawakan mengenai keimanan kami. Tetapi kami mengasihi kalian karena kalian tidak memahami keimanan kami. No. Itu bukan bicara sekarang kan kalian sedang menertawakan ini bicara keimanan data, kami.
bicara data yang Anda lemahkan data. Iya, Anda tadi mengatakan makanya bahwa data di dalam, Anda tadi mengatakan di dalam bahwa konteks, Yesus itu di dalam Allah. konteks kami ke Kristen. Sabar Kalau Pak. kamu hanya bertahan di satu ayat tanpa melihat keseluruhan ayat, kamu akan kamu punya persoalan. Bapak yang punya persoalan, Pak. Ditulis yaitu Bapak Enggak. kok. Bapak yang nama-namain, Kalian Bapak yang punya persoalan. Karena kami sudah sangat jelas konsepnya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Itu kan yang Bapa memberi kesaksian. Yang ditanya yang Ada Allahnya 3 loh, ada yang memberi berapa? kesaksian di surga. Kang Dito nggak nanya berapa Bapa, yang memberi Firman dan kesaksian, Roh Kudus, Pak. dan ketiganya adalah satu. Bagi kami iman Kristen sudah jelas. Pak Pendeta, Kang Dito tuh tadi nggak nanya yang memberi kesaksian ada berapa. Nah, Itu ya karena Dia Kang nggak Dito nanya kan berapa tidak saksi. paham. Yang Kang dia Dito nanya hanya ada berapa bertanya, Allah itu 1 di Korintus ayat 8:6 itu loh, Pak. Ada berapa Iya. Allah di situ? satu Allah dalam 3 Yaitu pribadi. nggak ada di situ kayak gitu. Loh. Makanya di dalam memahami Alkitab kami bukan hanya sekedar membaca satu ayat lalu menyimpulkan. Kalau kamu Nggak usah membaca satu disimpulkan. ayat menyimpulkan, kamu tersesat. Loh, Makanya baca kamu aja harus kayak gitu. memahami Alkitab itu dalam Malah yang keseluruhan menyimpulkan konteks. itu yang bikin sesat, Pak. Malah yang menyimpulkan Nah, pakai kesimpulannya seperti itu keseluruhannya malah sesat seperti loh. kamu baca di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama itu ada makanan haram dan halal. Udah, Tapi Pak, kemudian bentar, di Pak. Perjanjian Baru, semua makanan itu tidak ada yang haram bagi Kristen. Sebentar, Pak. Nah, jadi yang Nggak menjadi usah ke pertanyaan makanan kalau dulu, kamu Bapak hanya ini udah pegang buru-buru mau Perjanjian makan. Lama, Aduh, Pak, tidak bentar, Pak, jangan memahami buru-buru mau Perjanjian makan dulu, Baru, Pak. Ini kamu dulu, jadi 1 tersesat. Korintus Iya, 8:6. sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, lanjut. Iya. 1 Korintus 8:6 Nah, sekarang ini loh, gini. Ya 1 Korintus 8 ayat 6 itu memang benar. Nggak ada yang salah. Gedekan. Makanya di dalam pembacaan itu jelas juga dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Bentar dulu. Ah, Yesus Tadi itu kan Kang Tuhan. Dito Jadi gini, nanya. kamu tidak bisa potong satu kata untuk Saya nggak- membenarkan aduh. dirimu. Pak, Gitu. saya nggak Itu motong, Alkitab Bapak kami itu satu nambahin, kesatuan. Pak. Pak, saya nggak motong, Makanya Bapak saya lihat nambahin kamu loh. wajar saja Natalia jadi Islam. Karena kamu Iya, tidak paham karena Alkitab. Islam itu nggak usah ngerubah-ngerubah Bible, Kalau dibaca kamu aja udah paham cukup. Alkitab, Nih, kalau kamu paham coba. Alkitab, kamu tidak mungkin membuat kesimpulan yang ngawur seperti sekarang. Saya ini. nggak nyimpulkan, saya baca kok nyimpulin. Gimana sih Bapak ini? Iya, makanya di Alkitab bilang gini, sekalipun kamu membaca, kamu tidak mengerti. Mengapa? ya baca dulu. Karena itu tidak disingkapkan. Iya, nggak bisa ngerti karena dengerin ocehan Pak Ah. Pendeta. Coba kalau baca nggak dengerin Pak Pendeta ngomong. Kita Iya. baca aja, pasti ngerti. Di sini tulisannya, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Iya. Bapa, yang daripadanya Ya. berasal segala sesuatu. Ini berarti Iya. satu Allah saja kan? Yaitu Bapa kan? Yaitu Bapa. Ya siapa? Makanya Kok gini, jadinya tadi tiba-tiba Bapak Putra Roh Loh. Kudus gimana sih? iya benar. Jadi gini, Mana di yaitu sini Roh Bapa. Kudusnya? Mana Yesus di sini sendiri anaknya? berkata, sebentar. Makanya saya jelaskan. Kamu pahami Bapa itu siapa? Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Ngelantur lagi, Satu ngelantur. apanya? Ya jelas itu dan jelas itu kalau kamu menuntut kata satu. Ya, saya nanya satu apa? yaitu, ketika kamu menuntut bahwa di Saya ayat itu, menanya, namun bagi saya kita tanya, hanya ada saya satu Allah bertanya-tanya. saja. Bukan saya Yaitu nuntut, Bapa. saya tanya. Ya satu Satu apa? hakikat Natalia. Satu hakikat. Satu hakikat. Yesus dan Bapa berarti satu ini sama. Yesus adalah Bapa. Apanya? Kan tadi Bapak Ya, bilang Yesus adalah Ya satu hakikat tadi. Yesus adalah hakikat. Berarti Yesus dan Bapa itu sama. Menolak Yesus manusia. adalah Bapa. Sama dalam apa? Kamu Saya nanya sama Bapak. dalam hal apa? Loh, yang Nah, pertanyaan menyamakan kamu itu saya- Bapak. Loh, saya nanya. Sebentar, ini saya klarifikasi dulu. Saya Oke. klarifikasi. Pertanyaan kamu itu satu sama dalam hal apa? Nah, saya bertanya ke Bapak. Ini Bapak maksudnya Yesus dan Bapa adalah satu itu berarti satu kan kamu- apa? Ya, satunya itu satu hakikat. Maksudnya satu hakikat itu satu apa? Apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Aduh, kamu nggak paham kata. Iya, saya nggak paham. Kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Pantasan kamu bilang. Ya begitu, Pantasan kamu saudara-saudara. bilang, Natali. Aduh. Nggak, kok aduh, Bapak juga nggak bisa jelasin kan? Cuma mukul kepala doang. Tuh, Bapak Sekarang sendiri saya nggak bisa tanya jelasin, kamu. ayo. Sebentar, Natali. Ya, Bapa itu apa? Bapak adalah Tuhannya Yesus, Tuhan yang disembah Yesus. Mana ayatnya? Oke, Yesus mengatakan, Yesus menyembah kepada Bapa. Bahkan Yesus itu sujud menyembah kepada Bapa. Mau kutunjukin Iya, ayatnya? mana ayatnya? Oke. Mana ayatnya? Jangan sampai kamu salah tafsir ayatnya. Enggak perlu tafsir-tafsir.
Nih, aku tunjukin. Nggak perlu tafsir, pantasan kamu ngawur. Nih. Bahasa Indonesia ditafsir. Gimana nih Bapak ini? Nih, ya. Oh, ini lebih ngawur. Nih. Siapa Menafsir yang itu bilang? ada pendekatan verbal, gramatikal, pleri. Matius 26:39. Bahasa Indonesia ditafsir ngarang Nih, aja. maka Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa. Yesus sujud kepada siapa dia? Sujud kepada siapa dia? Ya, Kepada baca dirinya aja. sendiri. Nungging gitu. Gimana kalau sujud kepada dirinya sendiri? Tunggingannya gimana? Sujud kepada diri sendiri, muter kepalanya. Sedikit saja anak riba, Bang. Sekarang gini, Bang kan Dewa, kamu sudah sedikit paham. saja. Tunggu ayat itu, Ya, kamu sebentar, tunjukin Ustaz, ayat sebentar, itu Ustaz, dulu, sebentar, Natali. sebentar. Ya, Sebentar. sedikit saja. Natali, Saya sebentar, mengulangi lagi. Anak Rimba tenang dulu. Saya selesaikan dengan Natali dulu. Coba Natali ayat yang tadi itu. Silakan. Silakan Natali. Apa? Kabur ya. Siapa Ayat yang tadi kabur? itu. Nih. Coba. Maka ia maju sedikit lalu sujud menyembah dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku. Bapa. Nah, ini isi doanya. Ini Tuhannya berdoa kepada Tuhan ini, kepada Bapa. Sebentar. Yesus dalam teks itu dia sujud berdoa, katanya ya Bapakku. Nah, lalu Ya. Yesus sendiri berkata, Jadinya dia sujud dalam kepada siapa? Yohanes- Sujud sebentar. kepada siapa? Oh, Iya, sebentar. makanya saya tanya. Enggak, Yesus dijawab sendiri dulu, jangan berkata dijawab, sujud dalam kepada Yohanes, siapa? Sujud kepada sebentar, siapa? Anak Rimba. Dijawab Sujud kepada dulu, baru siapa? lanjut. Tadi kan Bapak bilang, Sebentar, Anak buktikan Rimba. perkataan saya kalau dia sujud kepada Bapa. Lah ini datanya. Yesus sujud kepada siapa ini? Dia sekarang itu Iya, kan ya. apa? Maka ia maju sedikit, sujud dan berdoa, katanya ya Bapa. Nah, sujud sekarang saya kepada mau tanya. siapa? Loh, sujud kepada Ya, ya. siapa? Iya Bapa. Bapa. Jadinya nggak salah ya saya mengatakan Yesus sujud kepada Oke. Bapa, dia berdoa kepada Bapa, nggak salah ya? Oke. Nah, sekarang Oke. pertanyaannya. Sekarang kan di situ ada Yesus, ada Bapa. Nah, itu pribadinya sama atau beda? Beda. Nah, sekarang Anda Oke, silakan jelaskan. beda. Yesus Oke. dan Bapa adalah satu. Oke, Apakah sekarang yang dimaksud beda. Yesus adalah Natali Bapa? sudah Silakan beda ya. jelaskan kepada saya. Pribadinya beda. Udah, sekarang Anda menjelaskan kepada saya. sebentar, Apa maksud satu-satu. Anda? Yesus Nah, dan Bapa jangan adalah satu. ketakutan Yesus dulu, adalah Natali. Bapa itu Jangan sendiri ketakutan bagaimana? dulu. Saya nggak Sebentar, takut, kamu Bapak yang jangan takut. ketakutan Dari dulu. tadi nggak jawab pertanyaan Tadi saya. kamu bilang di situ di dalam ayat yang kamu bawa itu bahwa Yesus dan Bapa pribadinya beda. Nah, sekarang coba kamu buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30. Yohanes Apa di 10 situ? ayat 30. Iya, apa di situ? Coba Nggak usah lihat. nyuruh-nyuruh. Nggak usah nyuruh-nyuruh. Nah, minta tolong, kan kebetulan kamu Aku baca dan Alkitab. Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sebentar, Aku dan Bapa coba adalah tenang satu. semuanya. Coba tenang. Yohanes 10 ayat 30. Ya. Ya, Ini aku satu dan apa? Bapak, aku di Silakan situ siapa ya? jelaskan. Natali. Aku di sini Yesus. Oke. Nah, Bapak di sini Tuhan yang dia sembah. Lalu menurut Pak Suat, berarti aku dan Bapak adalah satu ini apa? Satunya apa? Ya apa? Kamu dari tadi kan saya nanya ini kok kamu nggak bisa jelasin gimana sih? Iya, makanya tadi kan kamu bawa itu ayat, kamu sudah mengakui bahwa Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Sudah kamu akui itu ya? Nah, tapi sekarang Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, satu apa coba? Jadi kamu sekarang sudah bisa bedakan ya? Loh, bahwa satu apa? Saya nanya Anda Iya, loh, satu satu apa apa di dulu, sini? satu hakikat. Maksudnya satu hakikat ini bagaimana? Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri apa bagaimana? Oke, Coba satu ke Lukas hakikat. 22 deh, Natali. Sebentar, satu hakikat, Natali. Satu hakikat itu, satu hakikatnya itu adalah Allah. Ada hakikat Satu itu nggak bisa hakikatnya adalah dijelasin. Allah gimana? Allahnya kan cuma ini satu Mbak tadi. Natalia, ini yang Korintus Ya, 8:6. satu hakikatnya itu adalah Ini Allah. yang mau saya lanjutkan. Ini Lukas yang mau saya 22 lanjutkan. Coba buka di Yohanes 4, sebentar. Enggak, sebentar Pak Pendeta. Sebentar, Ini yang mau saya lanjutkan. Nanti ada giliran anak Sebentar. rimba. Sebentar, Iya, anak rimba tenang dulu. Sebentar. Katanya Sebentar, pakai etika. Bagaimana sih? Sebentar. Saya minta Hargai izin dulu sama lah. kamu, Natali sama lagi, Mbak saya lagi Natalia. diskusi dengan Natali nih. Ini Hargai yang mau sedikit. saya lanjutkan. Sabar. Nah, ya. jangan gitu. Jangan berpikir bahwa Natali itu Mbak Natalia, kemampuannya saya nggak ada, izin jadi sedikit ya, mau mau melanjutkan yang ini. Sabar. Nah, sebentar tanya Natali dulu. Pak, Saya lanjut dengan anak rimba atau gimana Sahabat Natali? ini mau melanjutkan dari Mbak Natalia.
Sekarang tanya Natali dulu. Enggak Nah, apa-apa, Pak intikannya Ustadz tanya silakan. Pak Natali Ustadz dulu. silakan. Pak Ustadz silakan. Oke. Sabar dulu Pak Pendeta. Sebentar, saya melanjutkan kok. Pak Pendeta bilang aku dan Bapak adalah satu. Di situ satu apa? Coba pelan-pelan dulu. Satu apa? Iya, dari tadi itu Satu loh. ikat, satu karung, satu gandeng, satu kamar. Udah Atau dijawab satu tadi itu apa? satu hakikat. Udah dijawab satu hakikat. Oke, Coba dilanjut ini Lukas yang saya 22 minta. nomor 27. Hakikatnya apa? Oke. Kalau mereka satu, hakikat- hakikatnya apa? Oke, hakikatnya apa? Kebetulan Natali ada pegang Alkitab. Coba buka Enggak, Yohanes jawab 4. aja. Hakikat itu tahu nggak Nah, hakikat? saya udah jawab pakai dalil, pakai data. Kalau Iya, saya pakai hakikat data, jangan-jangan saya nggak ada Anda data, nggak kalian ngerti marah. hakikat. Saya pakai Ya data, Allah, kalian ya bilang Rabbi. jawab aja. Gimana Saya sih? tanya dulu, Anda ngerti nggak hakikat? Hakikat itu dari dua huruf, hakko. Dari bahasa Arab. Hakikat itu adalah dari kata hakko. Tidak Ha selalu dan ko. begitu. Jadi dia arti yang sebenarnya, kebenaran yang Nah. sesungguhnya, intisari atau dengar dulu. Itu betul. Saya itu Definisinya biar betul, paham, intisari. berkata saya kupas. Hakikat Oke, itu berasal betul. dari bahasa Arab, dari kata hakko. Ah. Artinya kebenaran yang sesungguhnya atau intisari atau esensi. Nah, sekarang saya bertanya, izin tahu dulu. Pak Suad makan, minum, buang air besar, punya nafsu. Itu hakikatnya apa? Pak Pendeta apa? Manusia atau apa? Saya nggak mau Hakikat jawab, dulu, saya kita nggak mau kaji masuk di hakikat. dalam satu. Berarti orang yang butuh makan, minum, buang air, punya nafsu, itulah hakikatnya manusia. Yesus makan, minum, ya, berarti dia hakikatnya adalah manusia. Nah, jangan kamu ini apa? Jangan kamu narasi sesuatu, kamu simpulkan. Astagfirullahaladzim. Izin. Udahlah, Izin, lanjut. bisa gini Itu Pak bukan Pendeta. diskusi, itu mau Oke, debat oke. kusir. Baik, Jadi Pak gini. Pendeta, izin tolong berikan contoh yang dimaksud aku dan Bapak adalah satu. Ini satu apa? Tolong satu contoh, satu apa? Ya, satu hakikat. Contohnya yang bisa dilihat itu satu apa? Yang bisa dijelaskan itu satu apa? Iya, satu hakikat itu intisarinya dia dan Bapa itu adalah Allah. Dari mana ceritanya dia dan Bapak adalah Allah? Berarti 1 Korintus 8 ayat 6 tadi yang dibawakan Kang Dito ini berarti salah. Karena di sini Ya, yang dikatakan salah. Bapak itu yang dikatakan Allah itu hanya Bapak. Ini salah. Ya, yang salah itu pikiranmu Natali. Loh, Karena Yesus sebentar. berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, aku dan Bapak adalah satu. Tapi kalau di situ Anda bilang Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Allah, sedangkan hakikatnya sama. yang Allah di sini kan cuma satu. 1 Korintus Ya, 8 makanya 6. Yang Allah di sini disebutkan siapa? Apakah di sini anak disebutkan sebagai Allah atau hanya Bapa? Ya, pada waktu menyebut Bapa sama dengan anak, kan satu. Oh, saat menyebut Bapa sama dengan menyebut anak. Mulai bisa dipermainkan nih Kang Dito, izin aku permainkan. Lanjut, Permainkan cara berpikirmu yang salah. Iya, baik. Makanya Enggak, sebentar. saya ngikutin. Saya tuntaskan dulu. Kasih saya Oke. waktu, saya tuntaskan. Silakan. Tadi kamu saya tanya, kamu tidak jawab, tapi saya akan jelaskan ke kamu. Apa yang saya nggak jawab? Tadi kan saya tanya kamu mengenai satunya apa, kamu nggak bisa jawab itu. Loh, Jadi- kalau satu yang saya tahu, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Justru Yesus pun juga dengan berani mengatakan akulah dia. Tapi ternyata akulah dia di situ adalah mengenai pengerjaan. Nah, berarti Di kontradiksi 1 dengan Yohanes jawabanmu 8 sendiri. jelas di situ. Nah, sebentar. Kontradiksi dengan pernyataanmu di 1 Korintus pasal 8 ayat 6 kontradiksi itu. apanya? Kamu Oh, berarti- katakan bahwa Yesus dan Bapa pribadi beda. Ya kan memang beda kan? Nah, makanya kontradiksi. Makanya kamu telah sesat pikir di dalam Oh memahami jadi Alkitab. sama. Oh jadi Yesus dan Bapa satu pribadi gitu. Makanya tadi kan kamu menyimpulkan Enggak. kalimat Kalau saya terdahulu mengatakan kamu. Yesus dan Bapa itu beda Nah, pribadi, gini. Anda mengatakan Makanya sama gini. berarti. Kok Kalau makanya gini ngomong tuh gimana? mikir dulu Natali. Kalimat Saya mikir, terdahulu saya kamu. sudah mikir. Jawab dulu tuh Pak, satu Enggak, gini, pribadi gini. atau beda Tadi kan pribadi? tadi kan Bapak Satu bilang pribadi saya atau beda sesat. pribadi? Jawab dulu itu. Ya. Iya. Yesus, Bapak kan bilang Yesus, saya salah. Iya, makanya kan pernyataan kamu yang di awal tadi, pernyataan kamu di awal, kamu merujuk bahwa Yesus dan Bapa itu satu pribadi, padahal Enggak, beda. Siapa yang bilang kenapa itu tadi satu kamu pribadi? bilang gitu? Saya nanya ke Bapak, kan Bapak bilang, kan saya Oh, bilang bertanya ke Yesus dan saya. Bapak itu berbeda pribadi.
Justru yang saya tahu, yang saya tahu Yesus berbicara, aku dan Bapa adalah satu. Bahkan Yesus pun berbicara di Yohanes 8, akulah dia, itu adalah dalam hal pekerjaan. Yohanes 8 ayat berapa itu? Itu mulai ayat 20, sebentar, ini aku tampilin ya. Coba cari. Mulai 20-an itu. Jangan sampai kamu yang salah ya, Natali. Enggak. Hanya apa pekerjaannya? Pekerjaannya apa pekerjaannya? Pelayan. Iya. Tawa belum Pak Pendeta. 8 ya. Saya lucu 8, aja. 28. Ini mainan saya juga. Udah mulai tertawa belum Pak Suhan? Sebenarnya enggak perlu tegang-tegang. Ini masalah iman. Iya, Saya udah juga boleh tidak tertawa bisa belum? memaksakan yang non-Kristen untuk menerima konsep saya. Tapi ketika saudara menyerang iman saya, ya saya punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan. Enggak, kalau konsepnya tidak sesuai dengan data ya percuma, Pak. Ya, Enggak ada yang nyerang. kalau ya dasarnya kan berkata tidak ada data, tapi kan saya yakin ada data, makanya saya tunjukin. Enggak gini, Pak. Kalau konsepnya bertentangan dengan data, ya percuma lah. Yang namanya konsep itu pasti punya data. Yohanes 8 nomor Hanya karena kamu 22 belum kalau nggak mengerti. salah. 22 ya? Oke lah ya. 28. Wah, ini udah saya bantulah Natalia. Ini. Ini kan dulu Kristen kayaknya kurang baca Alkitab, makanya gitu. Banyak, apalagi Amsal ya, skill Ini kan favorit, yang ayam lumayan. emas. Nih, Mana? Yohanes ya. Yohanes Mana 8, ayatnya? 22. Ini. Nih, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, 26. ini 28. Mau mulai 26-nya ya, mulai 26-nya ya. Nih. Mulai 26-nya nih. Banyak yang harus kukatakan dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Nih, soal pengajaran. Bahkan dalam pekerjaan-pekerjaannya, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi masalahmu apa sekarang Natali di ayat itu? Bukan masalah. Ini Yesus masalah. yang tadi Anda mengatakan, aku dan Bapa adalah satu apa, akulah dia itu apa. Ini dalam hal pengerjaan. Jadi Yesus itu tidak bisa bekerja apapun. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa terhadap dirinya sendiri. Dan Yesus itu berbicara tentang hal-hal dan pengajaran itu pun satu tujuan dengan apa yang Bapa perintahkan kepada dia. Yang diajarkan Bapa kepada Yesus. Nih, sekarang kamu buka. Oke. Sekarang kamu lihat itu kalimat terakhirnya. Sebentar. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Nah, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Oke, garis bawah kata berbicara. Nah, coba sekarang kamu lihat di Yohanes 14 ayat 10. Pak, pertanyaan saya dari tadi kenapa sih Pak nggak bisa dijawab? Berikan satu contoh. Apa? Kamu nggak bertanya dari tadi. Berikan satu contoh, loh. Kok nggak bertanya piye toh? Berikan satu contoh. Apa yang bisa dilihat dari aku dan Bapa adalah satu? Berikan contohnya. Di mana saya bisa lihat aku dan Bapa adalah satu? Kalau menurut saya itu kan sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Bahwa itu sesuai dengan pengajaran. Tadi Anda bilang mana datanya? Mana datanya? Sesuai dengan pekerjaan. Mana datanya? Mana? Ini datanya. Bahwa Yesus tidak bisa bekerja, Yesus tidak berbuat apa-apa kalau dia tidak dibantu Bapa. Karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan soal pengajaran, karena Yesus itu melakukan hal-hal itu sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Sekarang berikan contoh kepada saya, di mana saya bisa melihat yang bukan seperti ini ya. Karena Bapak bilang saya tadi tidak mengerti ya kan. Karena Bapak bilang tadi saya salah bahkan sesat. Silakan Bapak berikan contoh bukan seperti ini. Bahwa contohnya di mana saya bisa melihat Yesus dan Bapa adalah satu. Mana? Jadi dalam kan itu udah jelas ayatnya. Ayat yang kamu nyatakan itu sudah jelas. Oh, jadi yang Yesus jelaskan berarti saya. Enggak. Jadi satunya ini saya yang bisa menjelaskan bukan Bapak. Makanya
Makanya gini, kamu baca ayat, tapi sebentar, kamu kan belum tadi jelas. saya katakan kan Makanya sebelum buka diperjelas. data, Anda mengatakan Nah, jangan-jangan kamu Anda baca salah, ayat, jangan-jangan kamu Anda belum salah. jelas. Makanya kamu bertanya kan? Loh gini loh Pak. Makanya Pak, saya jelaskan. Nah, Pak salah saya satu bertanya, hal, loh gimana sih nih Bapak? salah satu hal, sini sebentar. Enggak, salah gini satu dulu. hal yang menyamakan Pak, sebelum Yesus. lanjut, Bapak jangan nge-framing dulu gitu loh. Bapak tuh jangan lupa, Bapak tadi habis berbicara. Bapak jangan lupa gitu loh Pak. Baru aja sebentar aja, baru berapa menit lalu Bapak bicara. Di saat saya mengatakan narasi, apa yang saya pahami mengenai aku dan Bapak adalah satu, bahkan mengenai Yesus mengatakan akulah dia, di situ saya menarasikan. Di situ tentang pekerjaan. Bahwa semua apa yang dikerjakan Yesus, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yesus pun juga melakukan hal-hal dia sebagaimana yang diajarkan Bapa. Anda tadi mengatakan, loh, jangan-jangan Anda salah ini. Di mana dulu datanya? Jangan-jangan Anda salah ini. Anda tuh sesat. Anda salah ini. Di mana datanya? Aku dan Bapa adalah sampaikan, satu. Anda malah menyontek data yang saya sampaikan. Coba sekarang Anda nggak usah nyontek apa yang saya sampaikan gitu loh. Mana datanya? Kan Anda tadi bilang saya salah. Aduh. Di mana datanya? Saya bisa melihat. Kamu Islam kutip Alkitab itu kamu nyontek namanya. Kok Kalau saya nangis? Kristen, Ya saya kalau berbicara dengan Bapak, saya kalau diskusi, bicara saya nyontek bertanya itu kamu Bible, yang pasti yang saya nyontek. buka Bible dong Pak. Nah, Nggak gini, mungkin saya bawa kamu buku Islam, nota hutang piutang. Gimana sih Bapak? enggak, maksudnya kalau bicara nyontek kamu yang nyontek. Karena itu Alkitab itu punya kami. Alkitab, Kami tidak ngomong aja nyontek. Alkitab. Punyamu Biblos kumpulan buku-buku. Bukan Alkitab. Udah, sekarang jelaskan ya, di mana? Berikan contoh. Gak usah baper, gak usah nangis. Berikan Contoh contoh. apanya? Satu contoh aja ya, selain Kan itu data ayat yang sudah jelas pernyataan. Loh, ini Aku kan dan data yang Bapa saya adalah bawa. satu. Iya, mana contohnya? Contoh seperti apa saya bisa melihat Yesus dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu. Contohnya, silakan. Ya, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Iya, contohnya. Di Yohanes 14 ayat 10, dia berkata, tidak percayakah engkau Natali, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya udah gas di Lukas 22 nomor 27 deh, langsung deh sikat Apa aja yang udah aku dari katakan Tuhan pelayan kepadamu, nih, dengar. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Iya, berarti satu Nah, ini pekerjaan, sama. satu ajaran kan? Itu berarti satu Ini pengajaran sama. Bapak. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya itu Ya sama berarti aja dong, jelas satu itu udah pengajaran pribadi, Bapak. satu pekerjaan. Satu Dua pekerjaan, pribadi, satu satu pengajaran. pekerjaan, yang satu diam misi. di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maksudnya Iya, itu namanya satu pengajaran Bapak, bukan satu, Satu yang tadi pengajaran Bapak. apa? Bukan satu yang Bapak Udah. sampaikan tadi, dia Ketika adalah disalib, Allah itu Bapak dan sendiri. Yesus satu. Nah, Natali, Ketika kamu disalib, ini yang wajar ketika ini. disalib. Kamu dah. Aku di dalam Bapa. Sebentar Ustaz. Karena nanti sabar, tanyakan sabar. ketika disalib Papa dan Nah, Yesus. aku di satu. dalam Baik, Bapa. Coba tanyakan. Sebentar. Yesus, Aku di dalam Bapa. Yesus di Maksudnya dalam apa? Aku di Bapak. dalam Bapa. Aku dan Bapa itu kata ganti orang. Aku dan Bapak merujuk kata pada ganti pribadi. orang. Aku dan Bapak tidak percaya Aku dan Bapak kata ganti orang. Tuhan Anda ini memang orang-orang Aku kan semua kata gitu ya. ganti orang. Makanya belajar bahasa Indonesia. Aku dan Kata Bapak ganti kata orang ganti pertama tunggal itu Iya, aku. Saya. Ini yang gimana jadinya apa? makanya- Aku dan Bapak ini gimana jadinya? Aku di dalam Ini kan Bapak. udah jelas Yesus di ayatnya. dalam Bapak. Aku tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Oke. Bapa di dalam aku. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ini yang benar yang mana? Yang di luar siapa? Ya, Kalau aku di dalam Bapa, kalau aku di dalam Bapa, berarti Bapaknya di luar kan? Roh Kudus yang di luar, Bunda. makanya Bunda Natali. Natali, Roh Kudus di luar. ini loh, cara Roh Kudus. berpikir kamu itu kamu harus buka pikiranmu, tidak buka. dapat memahami hal, kamu tidak dapat memahami hal rohani secara material. Oh, jadi kalau rohani pemikirannya itu harus pakai roh. dipahami secara spiritual, Natali. Pakai bahasa roh juga, sikara lala bala 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 Wajar gitu, Pak. kamu jadi sesat, Natali. Silakan jelaskan Pak. Kalau Yesus dan Bapa Iya, adalah wajar satu, kamu jadi sesat. bahkan Yesus ada di dalam Bapa. Saat Yesus disalibkan itu bagaimana Pak? Nah, Bapak ikuti Coba saya. Mbak Natali baca yang 20. Lanjut yang 20, yang 20, 14 20 lanjut. ini kalian mau keroyokan dengan saya. Yohanes berapa? Bang Greg? 14 Nah, 20 lanjut, satu-satu. 14 20. Yohanes 14:20. Sebentar, kasih saya waktu bicara. Kalau kalian bicara
orang loh, berapa orang nih? 4 orang keroyok Enggak, dia ngomong sama saya, bukan ngomong sama Apa yang kamu, ditanya Pak. itu dijawab. Dia ngomong sama saya, Setiap hostnya kali ngomong saya sama ngomong, saya. kalian mulai nyela. Sebentar, Pak 5 Pendeta. orang. 5 orang loh. Hostnya itu ngomong sama saya, bukan ngomong sama Anda. Kok bilang keroyok Ya gimana pas sih? giliran saya Hostnya ngomong kok sama aku kok. dipotong. Ya nggak apa-apa kan dia Yang ngomong ini. sama aku, bukan ngomong sama kamu. Iya, sekarang kan giliran saya ngomong. Giliran saya ngomong. Jadi harus betul-betul dipahami ketika kamu memahami kata aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, otakmu harus dibuka bahwa ini bukan masalah material. Oh, bukan, tapi bukan masalah spiritual. Spiritual, baik. Jadi kamu jangan pikir di luar, di dalam, di luar, di dalam. Oh, nggak boleh. Otakmu sedang tidak sehat. Kan dia ngomong di dalam memahami. ya, saya pasti mikirnya di dalam dong. Gimana Jadi kamu harus memahami secara spiritual. Lah dia ngomongnya aku di dalam Bapak ya, saya pikirannya di Iya, dalam Bapak makanya dong. harus dipahami Gimana secara sih? spiritual. Spiritual, Bukan oke. dipahami Spiritual secara Anda itu mengimani bahwa secara Yesus. material. Ya, spiritual Anda itu mengimani Yesus itu disalibkan. Spiritual. Nah, sekarang kamu lompat kemana lagi? Loh, Ini belum jelas mengenai kamu aku sudah di dalam lompat Bapa, lagi. ini yang saya tanyakan. Kalau aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, itu yang disalib jadinya siapa? Makanya saya jelaskan maksudnya. Oh, jelaskan dulu. Jangan kamu tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, ini bagaimana pemahaman secara spiritualnya? Gimana pemahamannya? Secara spiritualnya, ya, ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, maka itu harus dipahami secara spiritual. Iya, gimana? Bahwa dia dan Bapa adalah satu secara hakikat, yaitu Allah. Dan Allah itu roh. Allah itu roh. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Allah Jadi itu roh tidak kelihatan. Kalau kamu lihat Yesus dalam tubuh daging, Allah berarti itu roh Yesus tidak dalam kelihatan. posisi kemanusiaannya. Sedangkan Yesus Sedangkan kelihatan. Yesus bukan keilahiannya Allah. tidak nampak. Iya, sedangkan Yesus nampak. Yesus bukan Allah. Iya, keilahiannya tidak nampak. Yesusnya. Makanya di Yohanes 1 ayat 18, Yohanes 1 ayat 18 itu dijelaskan. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 18 dikatakan tidak seorang pun, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Bahasa Yunani itu exegato. Iya, dia menyatakan. Menyatakan itu bukan dilihat dengan mata secara material. Aduh. Tetapi lebih kepada secara spiritual. Menyatakan itu apa? Sifat hakikat keilahian. Melihat secara spiritual pun. Yesus itu kelihatan mata kan? Apanya? Yesusnya kelihatan mata kan? Tetangganya pernah melihat dia kan? Exegato di sini. Yesusnya itu dilihat sama tetangga-tetangganya kan? Yesus itu kan Immanuel bagi iman Kristen, Allah dan manusia. Kan? Kalau kamu melihat aspek yang kelihatan dengan matamu, Immanuel itu Allah beserta kita. Allah beserta kita. Dia Allah dan manusia. Kok Immanuel Allah dan manusia? Immanuel itu Allah beserta kita. Kok Allah dan manusia? Bersama kita, Natali. Kamu nggak ngerti? Iya, beserta kita, bersama manusia, bersama kita. Beserta iya kan? itu beda bersama. Aduh. Kamu paham bahasa Indonesia enggak? Paham. Terus jadinya nih gimana? Apa bedanya beserta dan bersama? Oke, terus waktu disalib gimana? Katanya dia manusia, dia juga Tuhan. Waktu disalib. Waktu disalib itu sudah jelas. Yesus dalam satu perkataan di Kristus, dia berkata, Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Enggak jadi satu lagi. Ya, maka di 1 Petrus pasal 3 dari satu lagi kan? 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dijelaskan, dibunuh dalam keadaan manusia, dibangkitkan dalam keadaan roh. Enggak boleh. Pak. Ya wajar, kalian Islam menertawakan iman Kristen itu wajar. Loh, Pak, bagi saya itu wajar, silakan kalian tertawa. Kalau orang Kristen ditertawakan, imannya tidak masalah. Tapi kalau orang Kristen menertawakan iman kalian, itu seringkali bermasalah. Saya ketawain Bapak. Saya nggak ketawain iman kalian, saya ketawain Bapak gitu loh. Bapak kan bilang gini tadi. Loh, ya lucu. Dari tadi Bapak ini kan ngomong ya, Yesus itu dia adalah Allah beserta kita tuh ini, Allah bersama kita, kan begitu ya, Allah bersama kita. Jadi Yesus itu Allah juga, manusia juga.
Nah, tapi giliran dia disalib, Bapak menjelaskan Bukan apa? Allah juga, Allah. manusia juga. Allah dan manusia. Iya, Allah dan manusia, berarti ada Allahnya, ada manusianya kan? Ada Allahnya, ada manusianya kan? Dan di Yesus itu Immanuel kan? Katanya ada Allahnya, ada manusianya. Nah, tapi di saat Yesus itu ada Allahnya, ada manusianya. Ternyata pas mau disalib, Bapak sendiri tuh keceplosan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lah, Oh iya jelas. ditinggal. Kan tidak ada masalah. Lah ditinggal masalah. jadinya. Nggak jadi Immanuel Ya lagi. memang Nggak pada jadi waktu Allah dan nggak posisi jadi di Allah dan atas kayu manusia. salib, posisi di atas kayu salib dalam keyakinan iman Allahnya Kristen, kabur. dalam satu Oh iya, Petrus- kabur. Allahnya kabur, Mbak satu Natali. Petrus Allahnya pasal kabur. 3 Berarti nggak ayat setia. 18. Berarti kealahannya Satu, nggak setia. 1 Petrus 3 Bang Dewa, udah boleh tertawa belum? Tadi katanya satu. Sebentar. Yesus itu Makanya Allah. kalian Immanuel itu Allah Kalian dan kok jadi manusia. penakut ya, main keroyokan. Enggak, kita ketawa, Sudah. kita ketawa. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, dibunuh dalam keadaan manusia, dibangkitkan Dibunuh. dalam, Yang dibunuh manusia. ya, Nah, terus yang bangkit? Yang bangkit? Tuhan, yang dibangkitkan bagi dalam Tuhan, keadaan roh. yang bagi dibagi Tuhan. Berarti Nah, berarti jadi, Yesusnya tetap mati. Makanya kan Yesus manusia. Kristus sebelum dia, Yesus Kristus ketika dia berada di atas kayu salib, dia telah berkata kepada salah satu penjahat di sisinya, hari ini engkau bersama aku masuk Firdaus. Iya Pak, saya nggak Nah, nanyain jadi teman-temannya, gini. saya nggak nanyain Ya memang kalian Islam di pasti akan sebelahnya. bingung karena Enggak, kalian saya tidak nggak memahami nanyain iman bandit-bandit di Kristen sebelah-sebelahnya, sampai enggak, Pak. Roh Kudus buka hati kalian. Sebentar, Pak. Baru kalian bisa memahami iman Kristen. Bapak nih apa-apa Roh Kudus aja dibawa-bawa. Iya betul. Karena itu Saya keyakinan nggak bawa, kami. saya Kamu nggak nggak bisa nanyain buat bandit-bandit itu. di sebelahnya, enggak Pak. Ini keberesan yang di dalam pribadinya Yesus dulu aja deh. Mbak Natalia Ya, coba pribadi bawa kan ringan sudah dulu jelas. sedikit. Udah pucat pendetanya bawa. Oh, yang Pucat ringan-ringan dulu, bagaimana? Mbak Natalia. Nggak ada Udah pucat. kali Ini pendetanya. iman kami. Oke, kapan berarti Yesus itu berlepasan dengan kealahannya itu tadi pas disalib aja? Apanya? Berlepasan dengan kealahannya kan tadi kan dia ditinggal. Ya banyak gini. Allahku. Makanya di sini Natali kamu dengar baik-baik saya. Oke. Kamu dengar dengar baik-baik saya supaya kamu pertanyaanmu ini membuktikan kamu masih bingung. Ya, silakan dengan dijawab konsep Bapak. Kristologi. Ya makanya coba kamu diamkan mulutmu 1 menit saja. Begitu bagus. Nah jadi gini. Nah ini kamu diam yang Jangan satu sampai ketawa. gitu Mbak Natalia, tutup mulutnya. Mau ketawa aja saya. Ya lanjut pendeta, lanjut. Satu diam, satu ketawa. Jadi gimana ini? Oke, jadi gini. Harus memahami kata Immanuel itu. Ketika di dalam konteks iman Kristen kamu memahami tentang Allah, Allah itu roh. Dan jelas dalam iman Kristen tidak terlihat. Tak seorang pun pernah melihat. Yesus ada di antara manusia, berinteraksi dengan manusia. Ini kok Yang jadi dimaksud dengan khotbah sih? kesatuan Immanuel. Jangan khotbah, Pak. Udah lewat Jangan 1 menit, khotbah. dalam 1 menit, dalam 1 menit. Memang kalian Katakan. akan dengar, tidak akan mau dengar. Kebenaran Udah. itu kan gini. Pak, Makanya Yesus kalian karena kalian tidak tuntas. Enggak, tidak Bapak soalnya apa makanya ditanya, perlu jawab pertanyaan. apa, nggak Makanya saya nyambung gitu loh, tuntaskan Pak. dulu. Saya jelaskan, walaupun ini khotbah, tapi kalian harus dengar supaya kalian paham. Walaupun ini khotbah kalian harus denger. Ya nggak mau Bapak. Ya karena Aku kalian udah bertahun-tahun kalian tidak dulu Kristen, kalian udah tidak khotbah. mendengar khotbah secara tuntas, maka iman kalian begini. Enggak, gini loh Pak. Tidak Tadi suka dengar pertanyaan khotbah. Pak, Bapak kan mau jawab pertanyaan saya. Bapak kan mau jawab tadi Terpotong-potong. kan? Iya, Bapak kan sudah sangat menilai saya ini tidak paham. Baik. Betul. Saya tidak paham. Dengar Semua ya. orang Kristen bukan hanya saya. Saya kan tidak paham. Makanya saya Betul. bertanya. Tolong kalau saya ini tidak paham dan saya bertanya, ya pahamkannya sesuai dengan pertanyaan dong, Pak. Jangan tiba-tiba Ya pahamkannya makanya nggak saya nyambung. menjelaskan, Anda bilang berkhotbah. Bagaimana Anda bisa paham? Ya kan saya tanya. Yesus Ya maka itu saya jawab, Anda tidak mau dengar. emang tahu pertanyaan saya apa? Kan tadi Masih kamu ingat? tanya. Apa? Berarti terpisah dong. Kapan Yesus selain disalib, kapan dia terpisah lagi antara Allah dan manusia? Nah, langsung jawabannya. Saat begini, saat begitu, saat begini, saat mau. Silakan jawab. Saya dengerin. Makanya kalau orang jelaskan, dengerin dulu. Iya, Kalau saat langsung dijawab. kapan? Iya, harus kamu pahami runtutan penjelasan. Supaya kamu tidak hilang, tidak miss kebenaran itu. Nah, gitu.
Jadi posisi Immanuel itu harus dipahami bahwa dalam konteks keilahian itu tidak dapat dilihat, tidak nampak, tidak seorang pun. Kayaknya Bang Greg ini, Mbak Natalia ini nggak imbang lah sama pendeta lah. Udah sama anak rimba aja dulu, anak rimba. Karena nggak level lah sama Mbak Natalia, ya. Penasaran. Kasihan Pak pendetanya, kasihan. Oke lah ya, saya tadi kasih waktu 15 menit. Sebentar. Karena saya ada kerjaan lagi. Jangan. Sebentar. Bukan masalahnya. Enggak, saya satu aja Pak Pendeta. Pak Pendeta satu aja. Saya udah ini. Saya ada kegiatan ini ya. Iya, kabur. Siapkan kendaraan saya di depan ini. Saya sudah. Pak Suat, mengapa engkau meninggalkan? Nah, saya udah mau jalan ini. Saya udah siap. Boleh ketawa kan? Pak, kamu meninggalkan? Satu menit Pak. Satu menit. Saya mau jalan ini. Aduh, Pak Suat. 1 menit nanti bisa jadi 5 menit. Udah daripada pingsan jadi koma ini nanti udahlah berangkat. Nanti pingsan berat. Pingsan Saya nggak akan pingsan hadapi. Saya nggak akan pingsan. Nggak usah di framing. Bapak sering framing, kenapa kami nggak boleh framing, Pak? Bapak tadi perumang framing. Ketika kami framing disalahkan. Saya cuma pengen bertanya begini loh, Pak. Yesus kan mengatakan seperti ini, Bapak lebih besar daripada aku. Betul, Pak ya? Bapak lebih besar daripada aku. Ketika Bapak mengatakan Yesus di dalam aku, Yesus di dalam Bapak, Bapak di dalam aku, gimana caranya, Pak? Yang lebih besar bisa masuk ke dalam lebih kecil, Pak. Caranya gimana, Pak? Jadi makanya dari sementara Roh Kudus posisinya ada di luar itu. Di luar, Pak ya. Roh Kudus ya. Karena tidak dijelaskan Roh Kudus. Baik, silakan. Untuk menjelaskan kamu ini. Nomor satu, kamu harus, sekali lagi saya bilang, dalam pikiran kamu lebih besar, lebih kecil itu. Framing lagi. Jelaskan saja, Pak. Jelaskan saja. Jelaskan. Nah, makanya saya lagi menjelaskan, kamu potong, dibilang framing, gimana? Ya, Bapak kemana? Coba pertanyaan saya apa? Ulangi pertanyaan saya. Iya, kan gini. Di dalam berdialog, nomor satu saya harus pahami dulu maksud kamu lebih besar, lebih kecil itu dalam perspektif apa? Baik, menurut Bapak dalam perspektif apa, Pak? Loh, kamu Yesus mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kamu bertanya, kamu paham nggak perspektif apa yang kamu bawa? Karena yang saya tahu itu Tuhan itu maha besar, Pak. Itu yang saya tahu. Nah, perspektifnya sekarang, apa? Maha besar. Menurut Bapak, perspektif apa? Baik, menurut Bapak dalam segala hal, Pak. Segala hal. Iya, enggak, maksudnya segala perspektif yang kamu lihat ini dari sudut pandang mana? Sekarang jelaskan saja menurut Bapak apa? Jelaskan. Jelaskan. Kamu punya sudut pandang saya tidak jelas bagaimana saya. Baik, kalau begitu sudut pandang Bapak aja. Sudut pandang Bapak aja seperti apa? Sudut pandang Bapak. Kalau sudut pandang saya, sudut pandang kamu belum beres, akan ada masalah. Makanya tadi baik, kalau sudut pandang saya nggak beres, Pak. Baik, sekarang sudut pandang Bapak saja. Saya ngikut aja, Pak. Saya ngikut. Nah, nanti kalau saya jelaskan kamu bilang framing. Enggak. Yang penting, Pak, apa yang saya tanyakan Bapak jawab. Yesus mengatakan Bapak lebih besar daripada aku. Tadi Bapak membawa ayat Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Bagaimana mungkin yang namanya Bapak bisa di dalam Yesus sementara Bapak itu lebih besar daripada Yesus? Silakan. Saya jelaskan sudut pandang dulu. Nah, saya jelaskan sudut pandang. Nah, dalam perspektif yang kamu maksud lebih besar, ya, kamu harus melihat bahwa Yesus itu adalah Immanuel. Dalam Filipi pasal, makanya lihat kamu sendiri tidak paham perspektif yang kamu bawa itu dari sudut pandang apa? Perspektif saya bilang saya ikut. Aduh, saya ikut aja, Pak. Kalau Pak Pendeta mau kabur, satu aja. Oke lah ya. Enggak, Pak Pendeta kan mau kabur. Satu aja. Satu aja. Kesempatan yang diberikan. Pak Pendeta, satu aja. Hidup ini Pak masih Pendeta panjang. kan mau kabur, satu aja. Hidup ini masih panjang, nanti kita bisa berkomunikasi lagi. Iya, satu aja. Sebentar. Nah, ini satu juga perlu jawaban. Udahlah ya. Nah, ya, gini nanti kabur. baru kita diskusi Pak lagi. Pendeta, limaza taroktani? Lama sabaktani ya Pendeta. Udah. Limaza taroktani? Udah. La taroktu. Tunggu. Ini ya, tadi Pak Pendeta. Nanti baru kita diskusi lagi. Ini ya, adalah saya firman pamit Tuhan. dulu. Tunggu dulu. Terima kasih. Ini terima firman kasih Tuhan. untuk waktu.
Coba Sebentar anak Hosea rimba, saya 1 pamit bye-bye firman nih. Tuhan Ini atau sudah bukan? Udah saya kabur. Ya, oke, Saya lanjut pamit ya, bye-bye. ya udah, biarin. Yang pertama statement kami bahwa Oke, kami siap. percaya Alkitab itu adalah firman Allah. Mau kabur kok ceramah Pak? Nanti saya timpalin Pak. Nggak usah ceramah, kabur aja. Oke, lanjut. Ya, makasih Gregor. Dipikirkan lagi Pak ya. Belajar lagi Pak ya, belajar lagi Pak ya. Terima Ya, kasih makasih, Pak waktunya. Swab. Mahadewa, kamu belajar mengenai Belajar lagi Pak ya. Ya baik Pak, belajar lagi Pak ya. Belajar lagi, buka otak Pak, buka otak Bapak ya. Jangan buka celana Pak. Jangan buka celana, buka otak Pak. Ya, buka pikiran. Oke, siap Pak. Aduh. Allahu Akbar. Mana tadi ya? Iya. Tadi kasih Matius 24:36 kena dia. Matius 24:36. Matius 24:36. Kena dari Buka situ ya. dia. Langsung udah. Tapi dia tuh memang enak dimainin gitu. Jadi kita ada hiburan ya kan. Oh, yang hari kiamat itu ya. Udah pucat dia Mbak Natalia. Kena Udah di situ putih dia, kena kali dia. tuh wajahnya kayak kena screen care. Allahu Akbar. Aduh, lucunya. Ini di bawah permintaan banyak. Aduh, di bawah Tuh ada permintaan orang, banyak. Bang Kakak. Halo. Kakak. KKN. KKN. Turun dia. Udah kabur. Ya repot ya. Tadi dia tuh mendadak tiba-tiba berubah jadi Wanes, tiba-tiba jadi Tritung lagi, Wanes lagi, Tritung lagi. Dia bingung. Ya Chandra. wajar lah. Namanya juga oten yang dipakai itu kan ilmu kadang-kadang. Tuhannya kan kadang-kadang. Kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Makanya dewa itu lebih suka dengan ilmu akal ya. Ketika dia mengatakan Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Bapa itu kan lebih besar. Bagaimana lebih besar itu bisa di dalam Yesus? Coba gimana caranya? Dan itu pun juga bunyinya tuh di dalam semua gitu loh. Kalau ada yang di dalam, waalaikumsalam. Kalau ada